Who am I? I'm Spider-Man. Sorry nih lor, lagi bapil Jadi kurang maksimal kayaknya suaranya nih. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang gadis SMA yang cantiknya bukan main. Si beliau bernama Mary atau biasa dipanggil dengan MJ alias Mary Jane. Mary digemari banyak pria, salah satunya si pria ini. Yang pasti pria ini udah nggak asing lagi di mata kita. Siapa beliau? Yap, beliau adalah Peter Parker. Sayang seribu sayang, Peter untuk saat ini hanya bisa mengagumi keindahan si Mary aja karena si Mary udah punya doi. Ketika di sekolah, si Mary mencoba untuk menyapa temannya. Tapi siapa sangka si Peter malahan dengan pedenya merasa bahwa dirinya lah yang mendapat sapaan itu. Dan setelah tahu, si Peter hanya bisa kecewa aja. Di samping itu, Peter mempunyai sohib bernama Harry. Dan Harry ini adalah orang kaya, serta bapaknya yang bernama Norman ini adalah pendiri sebuah perusahaan yang bernama Osborn. Dan seperti yang kita tahu, yang namanya pendiri itu udah pasti orangnya jenius. Dan si Norman sangat-sangat amat jenius di bidang sains tingkat akut alias tingkat tinggi. Norman juga di sini cukup tertarik dengan si Peter karena Peter adalah seorang yang jenius di pakar IPA sama seperti gua dulu. Ini adalah kunjungan Peter dan kawan-kawan SMA-nya ke laboratorium genetika milik universitas. Di lab ini ada lebih dari 32.000 jenis spesies laba-laba dan 15-nya hasil dari rekayasa genetik dan mereka disebut sebagai laba-laba super. Namun si pemandu mengabarkan kalau satu laba-laba hasil eksperimennya sudah hilang entah kemana. Peter juga sesekali di sini mencoba untuk mengabadikan momen ini dan beliau niatnya setelah lulus SMA ini akan terjun langsung sebagai juru foto dan sekarang si beliau adalah juru foto lepas. Si Peter di sini mencoba untuk memberanikan diri untuk mendatangi Mary yang tengah dewekan dan beliau akan memotret Mary dengan beralasan kalau fotonya akan digunakan sebagai kepentingan sekolah dan Mary setuju. Gila cok, si Mary kalau udah senyum semua masalah di dunia ini seakan hilang. Kalau udah ngeliat nih cewek asli lah. Di sini tanpa Peter sadari, laba-laba yang dinyatakan hilang itu menghinggap ke tangannya dan langsung menggigitnya. Di sisi lain kita diperlihatkan oleh sebuah perusahaan Oscorp di mana mereka berhasil membuat glider, yakni sebuah kendaraan terbang yang dilengkapi oleh berbagai senjata di dalamnya, termasuk ada juga misil. Namun proyek glider ini ditolak karena belum ada pilot yang cocok untuk menggunakannya, alias terlalu rumit. Ini adalah direksi perusahaan Oscorp. Si beliau kita panggil aja Sugiono. Kunjungan Sugiono ke sini adalah untuk meminta laporan mengenai proyeknya Norman, di mana Norman serta kacungnya kini tengah membuat proyek berupa serum penambah kekuatan dan Norman telah mengujinya ke tikus tapi belum ke manusia. Sugiono di sini benar-benar mendesak si Norman karena sejujurnya proyek Norman ini terlalu banyak makan waktu serta makan uang juga tapi belum cuan-cuan. Singkat cerita, Peter sendiri saat ini tinggal bersama paman serta bibinya karena beliau ini adalah anak yatim piatu. Setelah digegel oleh laba-laba, Peter mengalami demam yang cukup tinggi, serta beliau juga mengalami pusing yang enggak biasa. Kalau biasanya Peter hanya pusing bagaimana caranya mengelola uang yang pas-pasan di tengah zaman yang serba gengsi ini. Tapi sekarang beliau merasakan pusing yang berkali-kali lipat. Dikarenakan Norman mengalami desakan dari direksinya. Oleh sebab itu beliau di sini mengambil langkah yang terbilang cukup berani, di mana beliau akan mengujikan serum yang perlu uji lanjut itu langsung ke tubuhnya. Dan itu dibantu langsung oleh kacungnya yang sudah memperingatinya. Dan apa hasilnya? Ini dia. Ya, setelah Norman mengalami kejang-kejang, kemudian jantung si beliau berhenti berdetak. Yang jelas, keadaan ini benar-benar membuat kacung si Norman panik. Akan tetapi kita kembali kepada si Peter yang merupakan abang gua. Demam yang tinggi membuat Peter pingsan selama seharian dan bangun-bangun Peter mengalami hal yang aneh pada tubuhnya. Tapi positif. Apa itu? Mata si Peter sebelumnya mengalami minus yang cukup tinggi dan wajib menggunakan kacamata kecuali kalau ngelihat AWW gelis. Tanpa kacamata pun si Peter sebelumnya bisa melihat. Tapi sekarang mata minusnya si Peter udah hilang 100% dan pandangannya udah bersibak seorang bayi yang baru lahir. Tak hanya itu, badannya si Peter juga tiba-tiba aja berubah menjadi
lebih kekar yang jika cewek tahu, maka anunya si cewek udah pasti anget. Keunggulan-keunggulan Peter ini akan kita ketahui nanti seiring berjalannya waktu. Peter di sini hanya bisa memandangi tetangganya aja, yakni si Mary. Paman dan bibinya sungguh khawatir akan kondisi si Peter karena kemarin si Peter demam tinggi. Tapi ternyata keduanya salah menilai dan si Peter sekarang telah fit 100%. Ketika akan berangkat sekolah, Peter tak sengaja melihat ayahnya si Mary yang marah-marah kepada si Mary. Dan Peter yang melihat itu seakan ingin melindungi si Mary seutuhnya. Tapi beliau hanya bisa berangan-angan saja. Bahkan untuk ngomong suka pun enggak berani. Yah, kalau gini terus lebih sakit sih. Karena cintanya cuma dipendam terus. Sejatinya bagi gue ketika udah masuk waktu dewasa dan udah siap untuk menikah, akan lebih baik ketika kita punya perasaan dengan seseorang, lebih baik diungkapkan saja. Soal ditolak mah, belakangan. Yang penting usahanya dulu, friend. Akibat memandangi si Mary terus, Peter di sini terpaksa harus ditinggalkan oleh bus sekolahnya. Dan beliau tak sengaja merobek poster bus. Dan beliau tak sengaja juga melihat keanehan pada tangannya. Sementara itu si Harry melihat ayahnya yang tergeletak. Dan ketika ditanyain oleh si Harry pun ayahnya menjawab dengan tidak tahu alias lupa. Setelah itu Norman mendapati info dari perusahaannya kalau kacungnya Norman telah tewas oleh seseorang. Selain itu, glider serta kostumnya juga dikabarkan telah hilang dan pelakunya belum diketahui, ujar Tante Giring. Padahal kita tahu kalau pelakunya adalah si Norman. Di kantin pada saat Mary gelis membawa makanan, si Mary tiba-tiba saja terpeleset dan Peter yang ada di dekatnya langsung Peter akhirnya bisa mendapatkan pujian langsung dari seorang Mary yang membuatnya sempat bengong tak percaya. Dan ketika beliau duduk, beliau mendapati keanehan di tangannya, di mana sebuah garpu menempel di tangannya dan kemudian muncul jaring laba-laba dari tangan kanannya. Dan entah bagaimana di sini tangan kanannya malahan mengeluarkan jaring laba-laba lagi dan mengenai makanan. Juga tanpa sengaja si Peter malahan menariknya sehingga mengenai doi si Mary. Doi si Mary yang tahu kalau pelakunya adalah si Peter. Beliau lantas mendatangi si Peter dengan kepala panas dan langsung membabatnya, tapi enggak kena. Mary mencoba membela Peter karena menurutnya Peter enggak sengaja, tapi si Aceng yang udah terlanjur kesal memilih untuk berantem aja, dan inilah yang terjadi. Si Peter awalnya cuma ngedep aja, tapi ketika beliau udah full item, barulah si beliau melancarkan serangannya, yang awalnya tangan si Aceng diputer dulu, lalu ditonjok hingga mental. Bahkan parahnya lagi makanan guru bahasa Sunda jatuh mengenai si Aceng, dan ini sungguh amat terlalu. Pasca perkelahian bukan hanya teman-temannya yang bengong, tapi si Peter juga yang melakukan pembabatan itu dibuat bengong sendiri seakan tak percaya bahwa beliaulah pemenangnya. Sepulang sekolah, Peter menyempatkan diri untuk mampir ke tempat sepi. Tujuannya tentu adalah untuk menganalisis dirinya sendiri yang sekarang udah beda. Bukan hanya analisis saja, tapi Peter juga akan mempraktekannya secara langsung dan hasilnya sungguh luar biasa. Di mana Peter mampu memanjat tembok dengan tangannya bak seorang laba-laba. Tak hanya itu, Peter juga bisa melakukan parkour dari gedung ke gedung tanpa rasa takut. Terakhir, Peter akan mencoba kekuatan jaring laba-labanya yang dikendalikan melalui tangan kanannya. Awalnya mah gagal terus karena gerakan tangannya salah, tapi berkat perjuangannya itu akhirnya Peter pun berhasil dan langsung dipraktekkan. Di malam harinya, lagi dan lagi Peter kembali melihat pertengkaran si Mary dengan ayahnya. Dan kebetulan ketika si Peter membuang sampah, kemudian keluarlah si Mary. Mary sungguh malu karena setiap hari Peter pasti selalu aja mendengar pertengkaran dirinya dengan sang ayah. Ayahnya Mary seringkali berteriak-teriak terhadap Mary, efek dari kebanyakan mabok Amer setiap hari. Kemudian keduanya saling bercerita tentang setelah lulus sekolah nanti mereka mau kemana. Peter setelah lulus sekolah nanti berharap bisa jadi juru foto, agar bisa membiayai kuliahnya sendiri, sementara Mary ingin jadi artis Indosiar. Keduanya di sini terlihat saling mendukung satu sama lain. Ya, karena emang begitu pada dasarnya seorang teman itu, bukan malah menjatuhkan. Ketika tengah membaca koran, Peter tak sengaja melihat koran yang mempromosikan acara gulat dan Peter langsung tertarik. Pertama-tama Peter membuat desain pada kostumnya dulu. Kedua, melatih skillnya agar ketika di dalam ring nanti Peter enggak kelabakan. Di samping itu Norman mendapati berita dari koran kalau perusahaannya akan kalah dari perusahaan sebelah. Serta Norman juga digadang-gadang karirnya akan berakhir, yang kemudian terdengar suara aneh.
Di mobil, pamannya si Peter memberikan nasihat yang berharga kepada si Peter, yang mana nasihat paman Ben ini akan selalu diingat dan dijadikan prinsip oleh Peter dalam kehidupannya, mulai ketika Peter sadar hingga akhir hayatnya Peter. Apa itu? Nasihatnya adalah semakin besar kekuatan seseorang, maka akan semakin besar juga tanggung jawabnya. Untuk saat ini, jawaban Peter mirip seperti si Sipa. Jangan panggil aku anak kecil paman. Tapi nanti, Peter akan menyadari kalau ucapan pamannya ini 100% adalah true. Di tempat gulat, Peter dapat menyaksikan lawannya seperti apa. Di mana semua lawan-lawannya dibantai semua hanya oleh satu orang. Dan Peter yang melihat hal ini tentu dibuat ngeri-ngeri sedap. Meski begitu, Peter tetap mendaftarkan diri sebagai calon pegulat yang mungkin akan dibantai juga oleh si Big Show. Anjir, si Big Show, cok. Peter menamakan dirinya sebagai Human Spider, tapi si host langsung menggantinya dengan nama Spider-Man. Si Peter benar-benar terkejut karena setelah beliau memasuki ring, beliau malahan dikerangkeng bersama si Big Show. Dan jika si Peter bisa bertahan dalam waktu 3 menit saja, maka Peter akan mendapatkan $3.000. Si Big Show di sini dengan pedenya mengatakan kepada Peter bahwa beliau udah pasti akan win. Tapi seperti yang kita tahu, Peter yang sekarang jelas adalah Peter yang berbeda dari masa lalu. Dan inilah pertandingannya. Si Peter sempat kena babat dengan bangku. Bukan hanya itu, beliau juga sempat kena hantaman langsung oleh si Big Show. Tapi giliran si Peter menyerang, disitulah si Big Show langsung KO. Dan pemenangnya adalah Spider-Man. Di sini ada momen yang membuat gua kesal. Bagaimana enggak, Pak? Si Peter harusnya dapat $3.000, tapi setelah menang, si Peter hanya dibayar sebesar $100 saja oleh si promotor. Tentu, ini adalah acara hiburan yang hanya mementingkan cuan aja, alias nggak mau rugi. Untuk kemudian Peter pun pergi dengan perasaan kecewa. Beberapa detik kemudian hadirlah perampok bernama Kono, dan Kono langsung membabat serta mencuri uang si promotor tersebut. Peter yang melihat si promotor uangnya dicuri, memutuskan untuk membiarkan si perampok pergi, kemudian Peter mendapati cibiran dari si promotor. Tapi Peter menegaskan kalau itu bukan urusannya. Di luar ketika Peter tengah berjalan, beliau lalu melihat sekumpulan orang rame-rame, dan ketika dihampiri ternyata di tengah-tengah itu ada pamannya si Peter yang sedang terluka parah, dan pelakunya adalah si perampok ini. Di sini, keduanya sempat meneteskan air mata, dan tak lama paman Ben pun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Peter lantas memutuskan untuk mengejar pelakunya. Di sini, Peter sempat mendapati serangan yang membuatnya terpaksa harus mundur sebentar, kemudian bersiap mengambil ancang-ancang selanjutnya, dan beliau berhasil membabat mobilnya, yang membuat mobilnya langsung oleng, dan si pelaku masih berusaha untuk melarikan diri dari Peter maupun Pak Polisi, dan si pelaku yang bernamakan Cabul itu pun langsung dibabat oleh si Peter, dan si Cabul sampai di sini barulah minta ampun dan minta untuk diberikan kesempatan hidup sekali lagi, dan ketika si Cabul berjalan mundur ke belakang, si Cabul tak sengaja tersandung yang membuatnya langsung jatuh dan udah pasti mati. Sampai di rumah Peter hanya bisa sedih bersama dengan bibinya. Di samping itu, direksi Oskop yang bernama Sugiono ini mulai berinvestasi di perusahaan Quest, yakni saingan kerasnya Oskop. Dan Sugiono sendiri mempunyai niat jahat, yakni ingin membuat Norman bangkrut. Di sini, ketika mereka tengah uji coba teknologi canggih, tiba-tiba aja monster hadir untuk menyerang. Singkat cerita, Peter kini telah lulus SMA, dan kelulusan ini Peter hanya didampingi oleh bibinya saja, tanpa kehadiran pamannya, di mana Peter lulus dengan mendapat penghargaan ilmiah. Tapi tenang, di samping Peter ada orang-orang baik yang selalu mensupport Peter. Di samping itu, Mary memutuskan untuk tidak pacaran lagi sama si Aceng, alias Pegat. Setelah meninggalnya sang paman, Peter baru menyadari kalau beliau kini benar-benar sangat merindukan pamannya. Dan seperti yang gua katakan, kini Peter mulai sadar kalau nasihat pamannya tempo lalu adalah true. Dan kini Peter benar-benar akan memegang prinsip itu hingga mati, tak peduli rintangan apa yang ada di hadapannya nanti. With great power comes great responsibility. Remember that, Pete. Sekarang Peter mulai membantu warga kota besertakan polisi, di mana beliau akan membabat siapa saja yang berbuat kriminal, baik pelaku yang suka mencuri maupun pelaku cabul.
Karena aksi-aksi hebatnya itu, Spider-Man akhir-akhir ini menjadi trending satu di kota tersebut. Bagi warga, Spider-Man adalah pahlawan mereka. Tapi bagi preman-preman atau ormas-ormas berkedok uang keamanan, tapi pada Al Malak, kayak dia ini nih, Spider-Man bagi mereka adalah biang kerok. Di sebuah kantor koran, Jameson yang merupakan pemimpin redaksi mendapati informasi dari kacungnya kalau koran yang ada Spider-Man-nya belakangan ini laku keras. Tapi sayang kacungnya susah sekali untuk mendapatkan foto Spider-Man. Dan oleh sebab itu, Jameson meminta untuk siapapun yang mendapatkan foto bagusnya Spider-Man datang ke kantor ini agar bisa dapat cuan. Di samping itu, Peter tak sengaja melihat si Mary yang keluar dari restoran. Dan Mary awalnya menyembunyikan pekerjaannya itu dengan mengatakan kalau beliau baru aja ikut audisi Indonesian Idol. Tapi tanpa sengaja di belakangnya ada bosnya si Mary, sehingga si Peter pun sekarang udah tahu kalau si Mary Gillis adalah pramusaji. Peter di sini memberikan nasihat kepada Mary Gillis kalau Mary harusnya jangan malu bekerja sebagai pramusaji. Malulah hanya ketika jadi beban aja tanpa mau berusaha. That's nothing to be embarrassed about. Thanks, Pete. Kelas Mang Peter. Peter di sini tak sengaja melihat reward yang disebarkan melalui koran mengenai foto Spider-Man, dan inisiatif pun lantas dilakukan oleh Peter untuk mengabadikan fotonya sendiri. Dan ini sangat mudah, apalagi beliau adalah fotografer plus beliau adalah Spider-Man-nya. Asik. Singkat cerita, foto-fotonya itu akhirnya dihargai sebesar $300 oleh si Jameson. Dan di sini Peter meminta pekerjaan tetap kepada Jameson, tapi Jameson menolak. Di mana Peter untuk saat ini lebih baik jadi freelance aja, alias kerja setengah hari. Di sebuah rapat, Norman mendapati sebuah kekecewaan yang sangat-sangat amat mendalam, di mana beliau yang merupakan pendiri Oscorp harus ditendang oleh direksi Oscorp. Di depan yang lainnya, sempat si Norman marah-marah, tapi yang namanya keputusan adalah keputusan, sehingga mau bagaimanapun Norman tetap akan out dari perusahaan, walau dalam tanda kutip, beliau adalah pendiri perusahaan. How much I sacrificed? You're out, Norman. Beberapa minggu kemudian Oscorp menggelar yang namanya Festival Hari Persatuan Perusahaan Oscorp. Acara ini terbilang cukup besar serta banyak artis papan tengahnya. Dan seperti biasa, Peter selaku juru foto. Tentu Peter ada di acara ini untuk sekadar foto-foto karena memfoto adalah pekerjaannya. Asamnya si Peter di sini malahan melihat si Mary bersama dengan sohibnya di sebuah frame kameranya. Rasa kesal serta kecewa mah udah pasti ada. Tapi sebagai pria yang budiman serta pandai mengatur yang namanya emosional, tentu Peter enggak ngamuk-ngamuk. Tapi beliau akan selalu menunjukkan kedewasaannya sebagai pria yang benar-benar pria, yang nantinya si Mary akan titik. Di samping itu, si Harry yang hadir ke sini tak menyadari bahwa faktanya sang ayah udah di-kick dari perusahaan. Tapi orang-orang di perusahaannya memilih untuk tutup mulut, alias biar waktu yang akan menjawab itu semua. Beberapa saat setelah acara berjalan, tiba-tiba aja mereka semua dikagetkan dengan kehadiran glider serta kostum milik Oscorp yang entah dikendarain oleh siapa. Tapi yang pasti orang tersebut langsung berbuat kerusuhan di acara ini. Melihat kekeosan ini, tentu si Peter yang merupakan abang gua ini langsung turun tangan dengan mengganti kostumnya, alias berubah menjadi Spider-Man dan menyelamatkan siapa saja yang bisa beliau selamatkan. Di sini, ketika ayang embebnya gua dulu ingin dibabat, beruntung Spider-Man datang tepat waktu sehingga si monster langsung jatuh dari glidernya, dan kampretnya glidernya malahan mengenai balon udara yang membuatnya pecah serta hampir menimpa yang namanya bocil kematian. Di sini Spider-Man sempat one by one alias adu jotos dengan si monster. Tapi terlihat soal adu jotos begini pemenangnya adalah si monster, yang alhasil si monster pun kembali pada glidernya dan mencoba untuk membabat si Spider-Man, tapi nggak kena. Dalam situasi sekarang ini tak ada yang lebih prioritas dibanding Mary Gillis, karena si Mary Gillis saat ini nyawanya benar-benar dalam keadaan terancam punah. Ingin menyelamatkan pun sang pahlawan di sini berkali-kali mendapati hambatan dari si monster jelek. Tapi pada akhirnya sang pahlawan berhasil menyingkirkan si jelek. Untuk saat ini juga sang pahlawan kita di sini berhasil menyelamatkan si Mary Gillis.
Di sini, Spider-Man menyebut dirinya sebagai sahabat kota ini, dan makna tersebut akan kita ketahui nanti seiring waktu berjalan. Sementara itu, si Gilles Mary sendiri mulai senyum-senyum dewekan pasca diselamatkan oleh Spider-Man. Bahkan penyelamatan yang epik itu Mary sampaikan melalui teleponnya kepada si Harry, yang merupakan doinya sekarang. Setelah menutup teleponnya, Harry meminta maaf kepada Peter, karena beliau udah lebih dulu memepet si Mary, padahal Harry tahu kalau cintanya Peter udah terbangun sejak Peter masih SD. Dan seperti biasa, respon Peter adalah, ya kedewasaan lah. No debat. Pada saat sedang mabok Amer, Norman tiba-tiba aja dikagetkan oleh suara ketawa lagi. Namun kali ini juriknya bisa ngomong. I'm right here. What do you want? Usut punya usut, ternyata makhluk tersebut bukanlah jurik ataupun sebangsanya, tapi ternyata makhluk tersebut hadir karena ciptaan Norman sendiri, yakni sebuah serum penambah kekuatan yang tempo lalu pernah diuji langsung ke tubuh Norman, sehingga terciptalah sebuah mahakarya, yakni monster jelek. Monster yang dikenal dengan Goblin, yang tak lain dan tak bukan kehadiran si Goblin adalah untuk merusuh, dan kerusuhan-kerusuhan yang telah dilakukan oleh Goblin juga tempo lalu adalah menggunakan tubuh si Norman. Namun Normannya enggak sadar, dan sekarang si Norman sedang berusaha untuk disadarkan oleh si Goblin, di mana si Goblin punya keinginan untuk menghancurkan segalanya, dan satu-satunya penghalang Goblin saat ini adalah Spider-Man. Beberapa hari kemudian Peter kembali mendatangi kantor koran. Namun di sini Peter sempat berdebat karena si Jameson buat captionnya agak ngadi-ngadi, udah kayak si kilat kuning dari Konoha. Untuk kemudian Peter memutuskan untuk keluar, tapi tiba-tiba dan ya, kedatangan si Goblin kemari adalah karena si Goblin kesal dengan si Jameson selaku pemimpin redaksi, di mana Jameson selalu saja memajang foto Spider-Man pada korannya, yang mana itu membuat si Spider-Man makin viral dan semakin viral. Untungnya, sebelum si Jameson dibabat, si Spider-Man datang lebih dulu. Namun si Spider-Man dengan polosnya mampu ditumbangkan hanya dengan gas yang membuat si Spider-Man molor. Singkat cerita, Spider-Man di sini enggak dibabat langsung oleh si jelek, tapi si jelek di sini mengajak untuk bernegosiasi dengan Spider-Man, di mana Spider-Man diajak untuk join dengannya dengan tujuan untuk menghancurkan dunia alias menjadi orang jahat, dan Spider-Man diberi waktu untuk menjawabnya. Think about it, hero! Beberapa hari kemudian, Peter mendapati hal yang tak diinginkan, di mana beliau malahan melihat fakta kalau Spider-Man malahan jadi buronan. Dan ini jelas adalah ulah pemimpin redaksi, yakni si Jameson yang kampret itu. Dari fakta demikian, apakah Spider-Man akan merubah prinsipnya dari yang tadinya punya niat untuk jadi pahlawan kota, kemudian menjadi musuh bagi warga kota? We don't know yet. Di malam harinya pada saat si Peter sedang menguntiti si Mary Gillis, dan ketika Mary ingin diperkaos oleh pria-pria pemabuk, cabul, dan sebagainya, disitulah sang pahlawan datang untuk membantu. Si Peter yang tanpa topeng itu kemudian langsung cabut. Tak lama kemudian si Peter muncul kembali dengan menggunakan topeng khasnya. Hal ini memang sengaja Peter lakukan dengan tujuan untuk menutupi identitasnya. Si Spider-Man di sini menang banyak. Bagaimana enggak, Pak? Selain Spider-Man kita ini mendapat pujian dari si Mary, si beliau juga di sini dapat jatah berupa permen kiss yang jika gua tampilin adegannya, maka akan berdampak negatif bagi video yang akan gua tampilkan ini. Di kota ini ketika sedang ada kebakaran dan kebetulan di dalamnya masih tersisa seekor bayi yang terjebak. Pemadam kebakaran udah enggak sanggup lagi, tapi sang pahlawan kita ada dan hadir untuk membantu. Tapi apakah pahlawan kita ini akan berhasil? Yap, pahlawan kita lagi-lagi sukses, tapi sial tak lama kembali terdengar suara teriakan dari dalam gedung. Yang mau tak mau si Spider-Man harus masuk kembali. Namun alangkah terkejutnya, karena ternyata itu adalah si jelek yang emang sengaja ngejebak si Spider-Man. Hal itu terpaksa terjadi karena si Spider-Man enggak mau join dengannya, dan di sini sempat terjadi duel yang cukup seru, tapi dalam duel keduanya memutuskan untuk sama-sama mundur. Dan setelah duel tersebut, si Norman tiba-tiba aja mengalami hal ini, yang jika kita perhatikan, makhluk tersebut kemungkinan mulai menguasai tubuh si Norman. Atau bisa jadi, Norman kedepannya bisa mengendalikan 100% kekuatan si Goblin. Di apartemen ini, mereka niatnya akan menggelar acara makan bersama, sekaligus ini adalah acara pengenalan Mary kepada ayahnya si Harry. Di sini juga ada Bibi May, dan Peter
Peter akan hadir tapi telat waktu karena Peter adalah pahlawan kota alias Spider-Man. Menghinggapnya Peter di dinding apartemen dekat kamarnya terdengar hingga ke telinga mereka. Spontan mereka pun langsung mendatangi kamarnya Peter. How strange. There's nobody here. Asem, di sini darahnya si Peter malahan jatuh ke lantai, yang mana itu membuat si Norman langsung melihat, kemudian ke atas, tapi nggak ada orang. Dan tentu ini membuat Norman semakin curiga dengan sosok si Peter. Tapi apakah setelah tahu kalau si Peter adalah Spider-Man, Norman akan taubatan nasuha? Singkat cerita, setelah keempatnya menunggu lama, akhirnya Peter pun hadir juga. Peter di sini sedang berusaha untuk menutupi identitasnya sebagai Spider-Man, tapi sial sang bibi malahan membahas luka yang ada pada tangan Peter, yang mana ini jelas akan semakin menambah rasa curiga Norman kepada Peter. Bahkan Norman sempat menanyakan luka tersebut datang dari mana. Tapi dengan raut wajah yang agak gimana-gimana gitu. Mengetahui itu, Norman langsung menyudahi dinner ini seorang diri dengan alasan ada sesuatu yang penting. Tapi Harry langsung mencegahnya dengan alasan ini adalah dinner spesial yang emang ditujukan untuk mengenalkan si Mary kepada ayahnya. Kemudian sang ayah memberikan penuturan negatifnya tentang perempuan dan perkataan ini terdengar hingga ke telinga Mary. Dan Mary yang mendengar hal itu pun memutuskan untuk putus aja karena kalau dilanjutkan pun hubungannya akan percuma, apalagi setelah Mary mendengar ucapan kasar ayahnya Harry mengenai dirinya. Di samping itu, Norman kini tengah berdiskusi dengan si Goblin, di mana Norman udah tahu kalau si Peter adalah Spider-Man, tapi Norman bimbang ingin membebat Peter atau enggak. Dan seperti yang kita tahu, kalau iblis itu jahatnya enggak nanggung-nanggung. Jadi ketika si Goblin tahu bahwa si Peter itu Spider-Man, maka si Goblin menyarankan untuk membebat si Peter tanpa terkecuali. Pertama-tama, si Norman di sini akan menghancurkan si Peter dulu, tapi dari dalam. Dimana ketika sang bibi tengah berdoa, tiba-tiba ya, akibat dari kejadian itu Bibi May masuk rumah sakit. Di sini terlihat dengan sangat jelas bahwa Bibi May mengalami trauma yang sangat-sangat amat berat. Dan Peter kini mengambil kesimpulan kalau si Goblin udah tahu siapa dirinya. Singkat cerita, sudah seharian Bibi May di rumah sakit dan belum siuman juga. Selang beberapa saat, Mary pun hadir untuk menjenguk Bibi May. Di sini, keduanya curhat-curhat tipis mengenai kehidupannya. Di mana kata si Mary udah jatuh cinta lagi dengan pria lain. Anjir, cepet amat pak. Itu cinta monyet atau apaan ya? Ya kali, baru putus dari Harry, udah jatuh cinta lagi. Dikata playground mah, nggak mau, kan anjing. Lanjut. Si Mary mengatakan kalau pria yang dimaksud itu telah menyelamatkan hidupnya sebanyak 2 kali. Tapi sayang beliau belum pernah melihat wajahnya, alias itu adalah Spider-Man. Dan obrolan tersebut terdengar hingga ke telinga sang bibi yang udah siuman. Peter di sini agak sedikit tertawa mendengar perkataan itu, karena emang beliau adalah Spider-Man-nya. Kelas Mang Peter merendah untuk meninggi bagaikan padi, itu emang perlu sih. Mang Peter is the best for everything, dah pokoknya mah. Intinya Peter di sini mulai membocorkan sedikit demi sedikit mengenai identitasnya itu, yang seiring waktu berjalan Mary akan peka. Kalau peka itu gue tahu sendiri kan cewek mah gimana. Tak lama hadir si Harry yang merupakan sohibnya. Sungguh membagongkan. Sesampainya di imah, Harry menyampaikan apa yang terjadi barusan kepada ayahnya, di mana Harry membenarkan perkataan ayahnya mengenai si Mary, dan Norman lalu berjanji akan meralat beberapa ketidakadilan. Going to rectify certain inequities. Kata meralat beberapa ketidakadilan merupakan kode dari Norman untuk melakukan sesuatu nantinya. Setelah kepergian Mary, Bibi May memberikan nasihat kepada Peter tentang arti percintaan. Peter sudah sejak SD mencintai Mary, dan awal mula Peter melihat Mary mengatakan bahwa Mary bak seperti malaikat, dan sejak saat itulah Peter mulai mencintai Mary, dan cinta itu bukannya surut tapi malahan terus-terusan tumbuh. Fakta demikian membuat Bibi May geram kepada Peter karena Peter cintanya cuma dipendam aja, dan Bibi May sangat-sangat berharap untuk Peter mengungkapkan cintanya itu karena Bibi May ingin gendong bayi. Pada saat ingin menelpon Mary, aduh kampretnya karena ternyata yang ngangkat bukan si Mary tapi si Goblin. Where is she?
Si Mary sendiri pada saat bangun dari pingsannya, beliau alangkah terkejutnya karena sekarang beliau ada di atas kren dan Goblin sekarang ini sedang merencanakan rencana jahat di mana beliau memulainya dengan membabat sebuah tempat sehingga terjadilah kerusuhan di atas jembatan. Tak hanya itu, mereka yang menaiki kereta gantung pun tak luput dari serangan. Begitu juga dengan si Mary. Tak lama kemudian Spider-Man pun datang dan Spider-Man di sini diberikan dua pilihan, yakni menyelamatkan Mary Gelis atau menyelamatkan mereka semua yang ada di kereta gantung. Kemudian keduanya dilepaskan dari ketinggian. Dan ini jelas membuat Spider-Man seketika langsung nge-freeze alias bingung mau menyelamatkan yang mana. Tapi pada akhirnya pilihan Spider-Man jatuh untuk menyelamatkan Ayang dulu, baru setelah itu berusaha menyelamatkan mereka yang ada di kereta. Di samping itu, penyelamatan ini akan dibantu dengan mereka yang ada di perahu. Tapi sebelum itu, Mary ditugaskan untuk turun merambat melalui talinya, dan Mary setuju. Tapi sial, di situasi sulit seperti ini, si Goblin lagi-lagi datang untuk berusuh. Namun Spider-Man kita berhasil menggapai kembali talinya, serta Mary berhasil mencapai kereta gantung walau dengan pendaratan yang enggak mulus. Pada saat ingin mengganggu lagi, si Goblin di sini benar-benar mendapati bullying dari warga kota karena aksinya yang kayak berandalan itu, alias tukang rusuh. Singkat waktu, akhirnya mereka yang ada di kereta gantung berhasil diselamatkan, begitu juga dengan si Giles Mary. Asamnya masalah belum kelar sampai di situ karena setelah menyelamatkan mereka, Peter dituntut untuk duel dengan si Goblin yang notabene lebih kuat darinya. Tapi seperti yang kita tahu, kekuatan bukanlah penentu segalanya. Tapi tiba-tiba sang Spider-Man terkena ledakan yang cukup dahsyat, yang mana ledakan itu membuat topengnya rusak serta terlihat wajahnya. Tak hanya itu, Peter juga di sini dibabat secara habis-habisan. Sempat memberikan perlawanan, tapi tetap aja si Spider-Man kalah kalau soal power. Namun di sini ada kata-kata yang membuat Spider-Man jengkel, dan hal tersebut malahan membangkitkan kembali semangat Spider-Man sehingga si Spider-Man kini berhasil membabat si Goblin dengan jaringnya. Kini giliran si Goblin yang dibabat. Lantaran tak kuat, si Goblin pun di sini minta ampun ke si Peter dan si jelek kemudian memperlihatkan wajahnya dan jelas itu membuat si Norman kaget. Bagaimana enggak, Pak? Karena ternyata yang selama ini beliau lawan bukanlah musuh beneran, tapi musuh yang lebih mengerikan, alias musuh dalam selimut. Spider-Man di sini benar-benar kesal terhadap si Norman karena Norman telah berusaha untuk membunuh dua orang yang dicintainya, Bibi May serta Mary Gelis. Meski begitu, Norman mencoba mengelak dengan mengatakan kalau yang melakukan kekejaman bukan dirinya, tapi si Goblin. Dan ketika Spider-Man lengah, tiba-tiba Hakan Tasya. Ini nih yang namanya senjata makan tuan. Sebelum mokat, Norman memberi amanah agar Peter selaku sohib daripada putranya, agar jangan memberitahukan semua ini kepada putranya. Lalu Norman pun tiada. Singkat cerita, pada saat Spider-Man menaruh Norman di imahnya, sesaat setelah itu Harry pun hadir. Kejadian di malam ini membuat Harry terngiang-ngiang. Hingga kapan tahu, dan pada saat pemakaman, sohibnya tentu menghadiri pemakaman itu untuk mengucapkan bela sungkawa di hadapan Peter serta makam ayahnya. Harry bersumpah akan membabat Spider-Man karena beliau yakin betul bahwa Spider-Man lah yang telah membunuh ayahnya. Terlebih di malam itu yang ada hanyalah Spider-Man aja. Mendengar itu tentu Peter dibuat ngeri-ngeri sedap. Bukan karena beliau takut duel, tapi ketakutan terbesarnya Peter adalah terbongkarnya identitas Spider-Man. Kebetulan makamnya dekat. Peter juga di sini ziarah kubur ke makam almarhum ayahnya yang kemudian hadir Mbak Mary. Sama halnya seperti Harry yang dapat support system dari Peter. Peter juga di sini mendapatkan yang namanya support system langsung dari seorang Mary. Di akhir cerita Spider-Man 1 ini, Mary udah sadar kalau Peter selama ini keberadaannya penting baginya, dimana Peter walaupun enggak terlihat secara langsung, tapi Mary sadar kalau Peter selalu ada untuknya. Kemudian Mary mengungkapkan isi hatinya kalau beliau sangat-sangat amat mencintai Peter. Di samping itu, Peter berjanji kalau beliau akan selalu ada untuk Mary, serta berjanji akan selalu menjaganya. Tapi ada tapinya nih. Tapi Peter sendiri mengatakan statusnya akan selalu menjadi teman Mary. Dan Mary yang mendengar itu lalu mengatakan, Only a friend?
Kisah Spider-Man 2 diawali dengan memperlihatkan papan reklame yang menunjukkan wajah si Mary gelis. Dan di situ terdapat si Peter yang tak henti-hentinya memandangi wajah si Mary, walau cuma digambar aja. Saking fokusnya bahkan Peter hampir saja menabrak bosnya. Peter di sini dibabat habis oleh bosnya karena Peter setiap harinya selalu saja terlambat untuk masuk gawe. Dan Peter kita selalu saja beralasan kalau beliau ada gangguan, yang padahal bosnya yang bernama Aziz itu 21 menit lalu menerima sebuah pesanan pizza dan harus diantarkan kurang dari 10 menit lagi. Dan jika telat, maka konsekuensinya sang bos tak akan dibayar. Bukan hanya tak akan dibayar, nama restoran pizza ini juga nantinya akan jelek di mata customer karena mengantarkannya tidak tepat waktu. Itulah mengapa restoran ataupun pedagang kecil sebisa mungkin untuk menghargai waktu customer, karena sejatinya hal itu akan berimbas baik kepada kita. Lanjut, OTW lah Peter dengan menggunakan Supra Geternya dengan kecepatan yang nggak ngotak. Sampai di sini, Peter memutuskan untuk lari aja ke tempat sepi. Lalu seperti biasa, disitulah si Peter mulai mengeluarkan kostum Spider-Man-nya dan sempat dilihat orang. Tapi orang tersebut mengira kalau Spider-Man itu telah mencuri makanannya. Ya logis sih jika opininya begitu. Kemudian terlihat si Peter melempar pizzanya, yang ternyata sang kurir pizza sempat-sempatnya menyelamatkan 2 bocil dulu. Barulah setelah itu, sang kurir kembali mengambil pizzanya. Sampailah Peter di TKP, namun sayang si mbak cantik yang jutek itu tak mau membayarnya karena Peter telat 4 menit. Mendengar itu, ya udah mau nggak mau Peter hanya bisa pasrah. Dan gue pribadi yang nostalgia dengan nih film, sempat sedih cok lihat filmnya. Karena dalam film Spider-Man, aktingnya Tobey Maguire benar-benar gila cok. The best pokoknya mah. Di restoran, Peter kembali ditatar oleh bosnya. Namun sekarang tatarannya udah sampai tahap final, di mana Peter sekarang udah dipecat karena Peter telah mendapatkan toleransi bukan sekali atau 2 kali, tapi sering. Andai sang bos tahu kalau Peter adalah Spider-Man, mungkin bosnya akan sangat-sangat memakluminya. Bahkan mungkin juga memberikan apresiasi lebih kepada Peter. Tapi di samping itu, Peter juga nggak ingin orang lain tahu siapa dirinya sebenarnya. Setelah itu, Peter mendatangi kantor koran untuk menawarkan kembali foto Spider-Man-nya. Dan fotonya kembali dihargai sebesar $150. Seperti biasa, kemana-mana Peter selalu saja telat. Dan kali ini Peter telat lagi, dimana ketika dosennya udah selesai ngajar, di situ Peter baru sampai di depan universitas. Peter di sini diceramahi habis-habisan oleh dosennya, yang mana kata si dosen, Peter selalu aja telat. Tak hanya itu, nilainya pun terus menurun. Padahal Peter adalah mahasiswa yang cerdas. Jika begini terus, sang dosen tak akan bisa menolong Peter. Dan imbasnya nanti Peter akan lulus dengan nilai buruk banget. Sesampainya di rumah, Peter mendapati surprise kecil-kecilan dari Bibi serta kerabatnya. Blow onnya, si Peter di sini malahan menanyakan ini acara apaan. Yang kemudian dijawablah oleh si Bibi May. Oh sweetie, ini tuh acara ultahmu. Kamu lupa? Sudah 2 tahun semenjak kepergian almarhum Paman Ben, dan seiring waktu berlalu, banyak hal yang sudah terjadi. Ingat dengan kematian ayahnya Harry? Yap, semenjak hari itu, Harry berjanji di hadapan makam ayahnya bahwa beliau akan membabat Spider-Man bagaimanapun caranya. Enggak peduli apakah Spider-Man adalah pahlawan dunia atau apapun itu. Dan kebencian itu masih Harry tanamkan sampai sekarang. Dan faktanya, Peter di sini berbohong kepada Harry dengan mengatakan kalau beliau kenal dekat dengan Spider-Man. Padahal Peter adalah Spider-Man-nya. Anjir, kalau si Harry tahu gimana ya reaksinya? Berhubung Peter menulis makalah tentang Otto Octavius, yakni pria yang mempunyai pengetahuan tentang sains yang luar biasa. Dan oleh karenanya Harry sekarang bekerja sama dengannya mengenai sebuah proyek. Jadi Harry berjanji kepada sohibnya akan mengenalkannya suatu hari nanti. Terlepas dari itu, Harry mengatakan kalau Mary saat ini udah jatuh cinta banget dengan si Peter. Namun Peter mengatakan kalau beliau ingin jomblo dulu alias sedang sibuk. Kemudian dijawablah oleh Harry dengan muka plus nada yang agak kesel. Gini nih, sibuk ngambil foto Spider-Man kan lu? Dari sini, benar-benar nampak kalau dendamnya Harry kepada Spider-Man udah mendarah daging. Ketika sang bibi tengah molor, Peter tak sengaja melihat KPR rumah bibinya belum dibayar-bayar, bahkan berpotensi akan ditarik bank. Dalam momen berdua ini, terlihat keduanya sama-sama saling mengasihani. Di satu sisi, Peter ingin memberikan uang yang tak seberapa itu kepada bibinya, tapi di sisi lain, Bibi May juga kasihan ngelihat Peter yang punya uang pas-pasan, tapi tetap berusaha ngasih. Kelas.
Di luar, ketika Peter tengah membuang sampah, sesaat setelah itu Mary menghampiri. To the point aja, Mary yang sekarang udah terkenal ini sebenarnya tengah menunggu-nunggu untuk ditembak oleh Peter. Bahkan si Mary berulang-ulang kali memberi kode keras. Dan sebenarnya Peter pun tahu kode keras itu, tapi Peter memilih untuk tidak mengungkapkannya. Untuk sekarang, entah kalau nanti. Besok malam akan ada pentas yang diselenggarakan jam 8 malam. Dan karena aktrisnya Mary pun lantas menyuruh untuk Peter hadir. Lalu Peter mengatakan kalau beliau akan hadir. Baru aja sampai di depan pintu apartemen, sialnya si bapak kos langsung malak si Peter di mana Peter belum bayar uang kontrakan, dan ini membuat si Peter yang udah mumet malah makin mumet. Seperti janji hari sebelumnya, di sini Harry mengenalkan Peter kepada Otto. Otto yang berbakat dalam bidang sains, sekarang telah bekerja sama dengan Oscorp, dan sekarang Otto tengah membuat proyek besar mengenai fusi, dan itu didanai langsung oleh Harry yang sekarang adalah kepala proyek, dan ini adalah sedikit besarnya proyek reaktor fusi yang sedang dikembangkan. Pertanyaannya, akankah proyek ini mulus seperti pahanya si Mary Gillis? Atau malah proyeknya sama seperti almarhum ayahnya si Harry yang berakhir gagal? Dalam obrolannya dengan Otto ini di meja makan bersama istrinya si Otto, alias cuma bertiga aja, Peter menanyakan hal yang serius kepada Otto. Apakah kau yakin reaksi Pussy dapat distabilkan? Si Otto menjawab kalau beliau sangat yakin karena proyek ini risetnya udah lama banget. Di samping itu, istrinya juga ikut-ikutan dengan mengatakan untuk Peter enggak usah khawatir. Ini adalah hari H, hari di mana Mary akan tampil sebagai pemeran utama, dan Peter terlihat nampak lebih gagah dan ketampanan sekarang lebih meningkat dari sebelumnya. Tak lupa juga sebelum hadir, beliau terlebih dahulu membeli sekuntum mawar putih. Tapi ketika Peter sedang bawa motor di jalan, tiba-tiba aja mobil di belakang menabraknya. Yang untungnya Peter adalah Spider-Man, jadi Peter dapat menghindarinya dengan cukup mudah. Aksi GG-nya itu kemudian dipertanyakan oleh bocah, dan kedua bocil ini langsung minta tutornya. Dan Peter tentu tidak memberitahu yang sebenarnya, karena kalau Peter memberitahu yang sebenarnya, maka jelas akan ada banyak orang yang rela untuk digigit laba-laba. Peter yang seharusnya menghadiri acara, tapi karena di depannya ada perampok, jadi mau nggak mau Peter pun harus turun tangan dulu. Sementara itu Mary sebagai pemeran utama di teater ini sesekali melihat bangku kosong yang ada di hadapannya, karena itu adalah bangkunya si Peter. Peter sendiri akhirnya sampai di depan lokasi pertunjukan setelah menyelesaikan urusannya tadi. Namun sayang karena acaranya udah dimulai dari jam 8 malam, jadi Peter udah enggak diizinkan lagi untuk memasuki teater atau pentas seni. Enggak peduli apakah Peter punya tiket ataupun enggak. Singkatnya setelah Peter menunggu lama, akhirnya dari kejauhan keluarlah seorang Mary. Awalnya mah Peter senang ngelihat si Mary, tapi kemudian raut wajahnya berubah menjadi kecut tatkala hadir seorang pria. Apalagi pria itu langsung menganu-anunya si Mary. Sabar Pete, jadi laki-laki mah kudu kuat. Melihat si Mary jalan berdua, si Peter kemudian ke tempat sepi untuk mengganti kostumnya untuk merubah dirinya menjadi Spider-Man. Namun kali ini Spider-Man-nya adalah mode sat. Dan tiba-tiba Peter mencoba mengeluarkan jaring laba-labanya kembali dari tangannya. Tapi entah mengapa jaring laba-labanya itu enggak mau keluar dari tangannya. Yang mau enggak mau Peter harus menggunakan lip. Bahkan di sini juga Peter masih menggunakan kostum Spider-Man-nya. Yang untungnya Peter di sini enggak dicurigai sebagai Spider-Man beneran, tapi malah sebagai fansnya Spider-Man. Kacau. Duit nipis, motor rusak, hubungan percintaan kacau. Aduh, lengkap sudah rasanya penderitaan pahlawan kita ini. Keesokan harinya, Peter mencoba menghubungi Mary melalui telepon jadul yang kalau waktunya habis harus bayar lagi. Mary di sini enggak mengangkatnya, tapi Mary hanya mendengar saja apa yang dibicarakan oleh Peter, di mana Peter meminta maaf kepada Mary karena tak hadir dalam acara yang diperankan oleh si Mary. Mary di sini terlihat benar-benar jengkel sekaligus kecewa berat kepada Peter. Bahkan telepon yang harusnya bisa diangkat pun Mary lebih memilih untuk mendengarkan aja lalu pergi begitu saja. Ketika waktu nelponnya udah habis, Peter berbicara sendiri. Ingat-ingat nih lor, apa yang dibicarakannya? Peter sebenarnya ingin mengakui kalau beliau adalah Spider-Man. Dan seperti yang kita tahu, kalau Spider-Man itu banyak musuhnya. Jadi kalau Peter bersama dengan Mary, maka udah pasti lawan-lawannya akan mengincar Mary, bukan dirinya.
Hari ini adalah hari H, hari di mana Otto, istrinya, dan Oscorp akan menguji coba sumber energi baru berdasarkan fusi, yang diduga-duga sebagai energi yang aman, terbarukan, dan listrik murah untuk semua orang. Iyalah, PLN. Enggak. PLN ya kali. Untuk menciptakan fusi yang berhasil, dibutuhkan alat yang satu ini. Alat yang tahan terhadap panas dan magnetisme. Dan alat ini akan dikendalikan penuh oleh Otto melalui chip yang ada di belakang leher si Otto. Ini adalah bahan bakarnya yang bernama tritium. Diduga stok bahan bakar ini hanya ada 11 kg di seluruh bumi. Ya udah, daripada berlama-lama, langsung aja masuk ke uji cobanya. We have a successful fusion reaction. Untuk tahap pertama ini, mereka sukses melewatinya. Tapi sial, sesaat setelah itu, benda berbahan logam semuanya pada ketarik. Dan jelas, ini membuat semuanya pada panik. Termasuk istrinya si Otto. Tak lama, sistem mendeteksi adanya kebocoran. Tapi kata si Otto, ini normal. Dan Otto yakin sebentar lagi akan stabil. Tapi tiba-tiba Spider-Man kita mencoba untuk mencabut dayanya demi menghentikannya, tapi si Otto langsung membabatnya dan imbasnya istri si Otto. Selain itu, si Otto juga di sini kesetrum, tapi untungnya sang Spider-Man berhasil mencabut dayanya yang membuat reaktor fusi berhenti. Dari kejadian itu, beberapa korban mengalami luka-luka dan ada yang mokat juga, termasuk istrinya si Otto. Walau udah diselamatin, si Harry bukannya terima kasih kepada Spider-Man, tapi bencinya malahan makin menjadi-jadi. Pasca kejadian tadi juga, si Otto harus masuk ke ruang bedah dan dokter bedah sempat ngakak gaming. Bagaimana enggak ngakak? Karena mereka juga kini harus menambah profesi juga sebagai tukang. Dan tiba-tiba, singkat cerita, semua yang ada di ruangan bedah ini enggak dibiarkan lolos alias semuanya dibabat habis. Otto lalu keluar rumah sakit dan ketika ingin ditabrak, spontan tentakel yang udah menyatu dengan tubuhnya langsung melindunginya, bahkan membabat si taksi juga. Dalam kesendiriannya ini, Otto sempat merenungi nasibnya, di mana selain mimpinya telah mati, istrinya juga sekarang udah nggak ada. Dan parahnya lagi, chip yang terdapat di belakang leher si Otto rusak dan itu udah jelas akan mempengaruhi psikologis Otto sedikit besarnya. Berhubung tentakel didesain memiliki kecerdasan buatan dan tanpa chip, Otto kini tak bisa membedakan lagi suara pikirannya dengan suara si tentakel. Hasilnya sekarang ini Otto terobsesi untuk menyelesaikan eksperimen fusi, meskipun dalam tanda kutip sudah terbukti merusak serta sangat berbahaya. Karena proyeknya ini butuh cuan, jadi yang pertama Otto lakukan adalah Shin kemudian berpindah pada Peter serta bibinya yang sekarang ada di bank untuk minjem uang atau yang biasa kita sebut gali lobang, tutup lobang. Akan tetapi mengetahui itu, Peter pun langsung cabut. Tentu bukan karena beliau takut, tapi karena polisi saja nggak cukup untuk menangani Otto. Otto harusnya dengan mudah untuk mengambil cuan di sini, tapi karena ada Spider-Man, mau nggak mau Otto pun harus meladeni Spider-Man dulu. Dalam gelut ini, sempat jaringnya Spider-Man nggak mau nongol. Alhasil si Spider-Man pun sempat kena babat. Untungnya, dalam situasi dicekik ini sang Spider-Man kita, jaringnya kembali berfungsi, sehingga beliau dapat selamat dan si Otto pun kena babat juga. Hadirnya Pak Polisi memaksa Otto untuk bertindak lebih kejam, di mana Otto mencoba untuk menyandra dan sialnya yang disandra pas pisan yang kena adalah Bibi May. Tepat ketika di ketinggian, si Bibi May langsung aja dilepas di hadapan Spider-Man. Tapi untungnya Spider-Man kita sementara berhasil menyelamatkan Bibi May, si monster tentakel atau gua kalau kesel nyebutnya si monster kampret. Yap, si monster di sini perangnya tergolong masih enak karena fokusnya cuma ngelawan Spider-Man aja. Sementara Spider-Man sendiri nggak hanya fokus pada pertempuran aja, tapi juga penyelamatan. Si monster mencoba memancing Spider-Man dan si Spider-Man sempat kepancing untuk mendekati si monster. Tapi untungnya muka jeleknya si Otto sempat dikeplak oleh Bibi May. Jadi jebakannya enggak berhasil sehingga Bibi May dapat diselamatkan oleh Spider-Man.
Di sebuah party, seperti biasa untuk mendapatkan uang tambahan, tugas Peter di sini bukanlah berpoya-poya, tapi ngejepret apa-apa yang ada di sekitarnya. Karena party ini, memang Peter disuruh untuk hadir langsung oleh si Jameson, yang merupakan pemimpin redaksi. Jadi cuannya mungkin akan lebih gede. Sang host kemudian menyambut John Jameson, yang merupakan anaknya si Jameson. Dan parahnya, si John ternyata adalah gebetan si Mary, yang mana ini jelas membuat si Peter ngepris sesaat. Di kala Mary sedang kosong waktunya, disitulah hadir si Peter. Peter di sini meminta maaf sejadi-jadinya karena tempo lalu dirinya enggak bisa hadir ke teater yang aktrisnya adalah Mary. Di samping itu, Mary udah bodo amatan dengan Peter karena Peter selalu omdo. And I can't keep thinking about you. Belum kelar masalah percintaan, kemudian hadir si Harry, dan Harry di sini mengungkapkan kekesalannya mengenai Spider-Man, dan menurutnya Peter lebih membela Spider-Man daripada dirinya karena tak jarang Peter mengambil foto-foto Spider-Man yang kemudian dijual ke si Jameson. Bukan hanya ngomel-ngomel nggak jelas, Harry juga di sini bahkan bermain tangan. Brother. Baru aja ditabok, Peter mendapati pengumuman dari si John kalau John akan menikahi Mary dalam waktu dekat ini. Udah gitu, si Jameson di sini malahan rewel agar si Peter tak lupa mengabadikan momen putranya. Anjir, kasihan banget cok si Peter. Masalah yang satu belum kelar, udah hadir masalah lainnya. Setelah kelar acara, kemudian Peter merubah dirinya menjadi Spider-Man lagi, namun mode satnya. Lagi dan lagi, tangannya enggak memunculkan jaring laba-laba, dan Peter lantas bertanya-tanya mengapa hal demikian bisa terjadi kepadanya. Ya bisalah Pete, lu aja bisa jadi Spider-Man, masa kemudian jadi manusia biasa lagi enggak bisa? Selain itu, kekuatan Peter juga dalam memanjat bangunan enggak sekuat dulu, dimana baru aja beberapa meter, Peter udah jatuh duluan, alias udah enggak kayak laba-laba. Spider-Man mode sat. Sementara itu, si Otto sendiri kini tengah melanjutkan proyeknya, namun proyeknya udah berbelok dari yang seharusnya, alias udah salah jalan. Kekuatannya hilang, Peter dengan cerdasnya mendatangi dokter, dan bukan kayak sebagian orang kita yang pada tolol itu, alias bukan ke dokter, tapi malah ke dukun. Kan blow on. Punggung berat dikit dibilang ketempelan. Blow on. Kita fokus kepada si Peter dan si dokter. Dokter tak menemukan masalah pada tubuh Peter, tapi si Peter di sini sempat diceramahi oleh si dokter, dan perkataan dokter itu hampir mendekati perkataan almarhum pamannya yang mengatakan kalau kita sebagai manusia itu selalu punya pilihan untuk memilih dan memilah. Kalau pamannya masih hidup juga, ternyata almarhum paman Ben udah tahu kalau Peter adalah Spider-Man. Dan karena Spider-Man adalah anugerah, jadi paman Ben mengamanahkan untuk Peter mengemban tugas sebagai Spider-Man. Sekaligus kalau cinta kepada Mary, udah mending ungkapin aja. Dan pilihan Peter adalah yang sekarang ini. Lantaran udah capek jadi Spider-Man, Peter pun memutuskan untuk membuang kostumnya ke lubang sampah. Dan sekarang beliau akan hidup normal, layaknya manusia pada umumnya. Ketika kembali dalam kehidupan normalnya, banyak hal positif didapatkan dalam hidupnya Peter. Lebih mudah membagi waktu, belajar pun jadi lebih tenang, dan di kelas pun si Peter sering bertanya dan sering ngejawab juga. Dan hebatnya, jawabannya Peter benar semua. Dan seperti yang kita tahu, kalau murid kayak si Peter kalau di kolaan pasti dibenci oleh murid-murid bego lainnya. Selain itu, Peter juga kini dapat menghadiri teater yang aktrisnya adalah si Mary. That would be hypocrisy. Bahkan si Mary di sini sempat salpok karena si Toby alias Peter alias lagi abang gua kecenya bukan main, Pak. Setelah kelar pensi, keduanya menyempatkan diri untuk jalan-jalan santai berdua. Lantaran Peter sekarang udah enggak lagi jadi Spider-Man, jadi Peter di sini mencoba untuk membahas mengenai percintaannya dengan Mary. Tapi sayang, kata si Mary, semuanya udah terlambat. Lagian juga kata si Mary, dari dulu kita cuma saling kode-mengode aja. Sekarang giliran Mary udah memutuskan untuk menikah dan undangannya pun udah disebarkan. Peter malahan ngajak bersama. I'm getting married in a church.
Meskipun sakit, tapi pahlawan kita ini tetap berusaha senyum. Di sisi lain, seorang tukang sampah mendatangi kantor koran untuk menjual barang antik yang ditemukannya, yakni kostumnya si Spider-Man. Jameson jelas bahagia melihat kostum ini karena nih kostum merupakan barang antik dengan nilai tinggi, dan Jameson kemudian mengambil kesimpulan kalau Spider-Man yang merupakan pahlawan kota sekarang ini udah menekan tombol hijau alias tombol suren. Singkatnya, kostumnya itu hanya dihargai sebesar $100 oleh adiknya si Adolf Hitler. Surennya sang Spider-Man kemudian dipublikasikan di koran ica-icanya Jameson. Negatifnya dari perubahan Peter di sini adalah ketika ada penjahat yang dikejar-kejar oleh polisi bintang 6 seperti ini, beliau udah nggak ikut ngejar, dan itu masih oke lah. Tapi kalau yang satu ini, ketika ada yang dibully, Peter malahan diam aja. Padahal kalau mau ngebantu, ya udah bantu aja tanpa harus jadi Spider-Man lagi. Kan bisa, tapi di sini Peter malahan mengabaikannya. Di suatu hari Peter serta bibinya berziarah ke makam almarhum pamannya untuk sekadar mendoakan yang sedikit besarnya bermanfaat bagi almarhum paman Ben. Di samping itu, proyeknya Otto masih terus berjalan, tapi untuk melanjutkan proyeknya lagi, Peter membutuhkan yang namanya sesuatu. Scene kemudian kita alihkan kepada Peter yang tengah sendiri, tapi tiba-tiba singkatnya, Otto kemari adalah untuk mengambil tritium, dan yang punya tritium hanyalah orang kaya aja, termasuk si Harry ini. Harry lalu membuat kesepakatan jikalau si Otto berhasil membebat Spider-Man, atau lebih baik lagi, menangkap Spider-Man secara hidup-hidup, maka Harry akan memberikan tritiumnya kepada Otto. Otto lalu bertanya, di mana gua bisa nemuin Spider-Man? Kemudian Harry menjawab, Peter Parker. Parker? He takes pictures of Spider-Man for the Bugle. semenjak Spider-Man kita hilang, kejahatan di kota ini meningkat sebesar 75%, dan ketika ada kebakaran, disitulah Peter hadir untuk menanyakan apakah ada orang di dalam. Ya, di dalam ada orang, plus orangnya perempuan dan masih bocil juga. Mendengi eta spontan Peter pun langsung memasuki TKP, dan Peter di sini nampak seperti manusia normal yang hanya ingin menyelamatkan, alias bukan seperti Spider-Man kala itu yang kekuatannya luar biasa dan mudah juga dalam melakukan penyelamatan. Peter di sini berhasil menemukan bocil perempuan yang nyumput di dalam lemari, tapi sayang untuk keluar lebih sulit dibanding masuknya karena Peter harus melewatkan yang satu ini dikala kekuatannya udah nggak ada. Si bocil mencoba untuk membantu walau cuma formalitas aja. Tak lama keduanya pun keluar dan si anak dapat kembali ke habitatnya. Kelas Mang Peter. Ini baru manusia. Gak usah jadi Spider-Man gak apa-apa. Tapi yang penting ketika ada kejahatan di depan mata lu dan lu mampu untuk ngebantu, ya coba bantulah. Jangan diem bae ngejedog. Ini adalah anak perempuannya Bapak Kos yang kedatangannya bukan untuk nagih utang, tapi kedatangannya adalah ingin ngobrol berdua sekaligus menawari sepotong kue kepada Peter. Kalau dilihat dari cara si cungkring tinggi yang kelihatan udelnya ini, kemungkinan besar si beliau ini suka sama si Peter. Krisis keuangan yang menimpa mereka mengharuskan sang bibi untuk pindah apartemen ke yang lebih kecil, dan pindahan ini untungnya dibantu oleh si Henry. Nih bocahnya. Si Henry di sini sempat menanyakan Peter mengenai si Spider-Man yang belakangan ini kenapa nggak pernah kelihatan. Lalu dijawablah oleh Peter bahwa Spider-Man-nya udah berhenti jadi Spider-Man alias pensi. Sementara itu Henry malahan pengen jadi Spider-Man karena Spider-Man itu menurutnya adalah pahlawan kota, dan ini nantinya akan membuat Peter berpikir dua kali untuk menjadi Spider-Man lagi atau enggak. Tapi apakah bisa dikala kekuatannya udah nggak ada, terlebih motivasinya udah berkurang? Ya jelas bisa lah Pak. Baru aja diomongin, Peter pun kembali melatih dirinya lagi dan berkata, I am back. Anjay, kelas. Sial, latihannya nggak semulus pahanya si Mary, dan jatuh dari ketinggian tentu sakitnya bukan main. Ya walau jatuhnya tadi bertahap, kena si Diwarga dulu. Di lain sisi kita diperlihatkan oleh si Mary yang saat ini bersama dengan si John, calon suaminya, di mana keduanya keesokan harinya Peter dan Mary kembali bertemu, dan karena Peter sekarang udah berubah, jadi Mary langsung to the point aja dengan mengatakan, Do you love me or not? memang Peter udah berubah, tapi sekarang Peter udah berubah lagi, alias kembali mengabdikan dirinya menjadi Spider-Man, dan ini jawabannya.
Untuk yang terakhir kalinya sebelum merit, si Mary ingin meminta permen kiss kepada si Peter. Dan ketika keduanya sama-sama ingin permen kiss, tiba-tiba Peter Parker. to the point aja, kehadiran Otto kemari adalah ingin mencari temannya si Peter, yakni Spider-Man. Dan jika Peter tak membawanya pada pukul 3 sore nanti, maka Otto akan membabat Mary. Kemudian Peter dialungkan, dan sebagai jaminannya, si Mary di sini akan disandra oleh si Otto. Entah mengapa setelah dibabat oleh si Otto, di sini kekuatan Peter kembali pulih. Mata yang tadinya bisa ngeliat jelas cewek cantik kalau pakai kacamata, sekarang malahan buram alias tanpa kacamata pun Peter udah bisa ngeliat. Kasih paham si Otto, Pit, nanti berani-beraninya dia ngancam lo, terlebih bawa-bawa si Mary. Sementara itu Jameson serta kacungnya sekarang tengah rungsing memikirkan si Spider-Man yang tak kunjung kembali di tengah situasi buruk saat ini. Spider-Man was a hero. Tapi tak lama, Criminal! He stole my suit! yap, Spider-Man kita mengambil bajunya kembali, atau anak zaman now nyebutnya dengan comeback. Sampai di TKP, keduanya langsung aja bergelut, di mana duel ini lebih pantas daripada yang sebelumnya. Bahkan pertarungan yang tadinya cuma di gedung alias merusak gedung, kini sekarang pertarungan berlanjut hingga di atas kereta. Sampai di sini pergelutan masih terbilang imbang. Namun Peter sempat terlempar hingga ke jalan. Melihat kesempatan ini, Otto mengambil inisiatif untuk melempar dua sandra. Tapi untungnya tak cukup sampai di situ, inisiatif pun kembali dilakukan oleh si Otto dengan membabat masinisnya dulu. Barulah setelah itu kecepatan kereta dibuat menjadi maksimal, lalu tuasnya dirusak. Dan setelah itu, Otto pun membiarkan Spider-Man untuk mengemban tugasnya dulu. Baru nanti duelnya lanjut lagi. Di sini, Spider-Man kita topengnya sempat kena setrum. Yang mau tak mau beliau harus melepaskan topengnya. Dan dengan kekuatannya, sang Spider-Man mampu melihat kalau jauh di depan sana ada jalan buntu. Pertama-tama, Spider-Man akan mencoba meminimalisir jalannya kereta dengan kakinya dulu. Kemudian aki-aki yang di belakang yang bukan bernama Sugiono itu bertanya, apa ada ide cerdas lainnya? Peter menjawab. Kedua, Peter di sini akan mengaitkan jaring laba-labanya ke gedung. Selain gedungnya di sini enggak kuat dan jelas untuk yang pertama ini berakhir gagal. Tapi seperti yang kita tahu kalau kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Dan oleh sebab itu, Peter pun kembali mencobanya lagi. Namun dengan penggunaan jaring yang lebih banyak. Seluruh kemampuan Spider-Man benar-benar dikerahkan dalam penyelamatan ini, yang hasilnya Spider-Man kita berhasil menghentikan keretanya dan kemampuan yang dikerahkan semaksimal itu harus membuat si Spider-Man jatuh pingsan. Dan semuanya di sini sempat dibuat bengong karena ternyata Spider-Man-nya bukan orang tua, tapi malahan masih muda dan belum nikah juga, plus ganteng juga kayak gua. Good to have you back, Spider-Man. Semua yang ada di sini menjadi saksi bisu dari perjuangan sang Spider-Man dalam mengemban tugas yang mulia ini. Dan mereka semua berjanji enggak akan mengumbar profilnya sang Spider-Man ke sosmed. Spider-Man is back nih bos, senggol dong. Baru aja gue ngomong senggol, Spider-Man pun kemudian kedatangan si Otto yang ingin menyenggolnya. Namun sebelum itu, semua dari mereka mengatakan kalau ingin Spider-Man, maka lewati dulu langkah kita. Walaupun perkataan tersebut konyol, tapi perkataan tersebut full apresiasi. Dan Otto langsung membabat semuanya. Spider-Man diikat dan dibawa ke hadapan Harry, dan sekarang Harry bebas untuk melakukan apapun kepada Spider-Man yang ia benci. Sesuai dengan janjinya, Harry pun lantas mempersilahkan untuk si Otto mengambil tritiumnya. Setelah si Otto cabut, kemudian Harry mengambil kris saktinya yang konon katanya kalau kris ini ditusukkan ke perut orang, maka orang tersebut udah pasti akan berdarah. Namun ketika Harry membuka topengnya, alangkah terkejutnya karena ternyata yang selama ini beliau benci adalah sohibnya dewek.
Fakta demikian jelas membuat Harry syok. Meski begitu, Peter tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan ataupun menyelesaikan masalah pribadinya dengan Harry. Karena saat ini Otto sekarang sudah berhasil mendapatkan tritium. Peter pun memutuskan untuk lebih dulu menghadapi Otto. Baru setelah itu, ia akan menjelaskan semuanya kepada Harry. Sementara itu si Otto kini tengah melanjutkan proyeknya yang sekarang ada di tahap final. Alias jika ini berhasil, maka beliau akan lebih kuat sekuat-kuatnya. Di samping itu, Mary masih menjadi sandera karena kalau dilepaskan, maka polisi akan datang. Tak lama setelah itu datang Spider-Man yang membuat Mary tersenyum, tapi lagi dan lagi, keduanya di sini kembali gelut. Seperti sebelumnya, di sini benda yang berbahan logam kembali tertarik dan Mary sendiri hanya selangkah lagi untuk menuju kematian. Tapi untungnya Spider-Man kita kembali menyelamatkannya. Akan tetapi dalam situasi terpojok ini, sang Spider-Man dengan cerdasnya dapat mengembalikan keadaan dengan membuat si Otto kesetrum. Tak hanya itu, dayanya juga berhasil dicabut, tapi sialnya reaktor fusinya masih tetap aktif. Sementara itu, Peter di sini mencoba untuk bernegosiasi dengan si Otto, di mana Peter meminta untuk Otto menghentikan proyeknya ini. Tapi sayangnya, Otto enggak mau, serta malah mencekik si Peter. Cekikan ini enggak sama sekali membuat Peter gentar, tapi yang ada beliau mencoba mengingatkan kata-kata yang diberikan Otto dulu kepadanya, yakni mengenai kecerdasan adalah sebuah pemberian yang harus digunakan untuk kebaikan umat manusia dan bukan kejahatan seperti yang dilakukan Otto sekarang ini. Untuk itulah Peter di sini berusaha menyadarkan agar Otto jangan mau dikendalikan sama tentakel yang ada di tubuhnya itu. Singkatnya, setelah ceramah panjang lebar Peter kepada Otto pun kini sadar bahwa apa yang diperbuatnya adalah kesalahan besar dan ini akibat chip yang ada di belakang lehernya si Otto yang rusak itu, sehingga sulit untuk mengendalikan pikirannya. You're right. Reaktor fusi ini akan terus berlanjut hingga semua logam tertarik semua. Bahkan bisa jadi seluruh kota ini akan hancur. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah menenggelamkannya. Oleh karenanya ini adalah pure kesalahannya. Jadi Otto lah yang akan turun tangan untuk menenggelamkannya, walau harus mengorbankan nyawa sekalipun itu. Di samping itu, Mary baru nyaho kalau ternyata Spider-Man-nya adalah orang yang mirip dengan gua, yakni Peter. Tapi tiba-tiba untungnya di sini ada sang Spider-Man dan Spider-Man kita di sini sedikit sepil kekuatan dan ketahanannya walau sedang menahan beban yang berat. Tapi Spider-Man kita tetap bisa tersenyum karena emang yang ada di hadapannya itu adalah AWW gelis. Di samping itu, Mary juga enggak munafik kalau yang ada di hadapannya itu adalah orang ganteng yang gantengnya 11-12 sama gua, Dian. Sementara itu, kini Otto yang udah sadar kalau perbuatannya salah, tengah berusaha untuk mematikan reaktor fusinya, sekaligus pengen mati bukan sebagai monster. I will not die a monster. Kini akhirnya Mary tahu kalau alasan Peter enggak bisa bersama dengannya adalah karena Peter Spider-Man. Dan seperti yang kita tahu kalau orang baik musuhnya itu ada banyak. Spider-Man will always have enemies. Tak lama setelah itu datang Pak Polisi dan Mary Gillis langsung diturunkan oleh si Peter. Dan Mary akhirnya dapat kembali bertemu dengan si John yang merupakan calon suaminya. Ketika Harry tengah rungsing memikirkan Spider-Man yang ternyata adalah si Peter, sahabatnya dewek. Tiba-tiba aja dari kaca hadir arwah ayahnya. Arwah ayahnya di sini mengatakan dengan mengingatkan Harry kalau Harry pernah bersumpah untuk membalas dendam terhadap Spider-Man. Ya memang Harry pernah berjanji soal itu di hadapan makam ayahnya. Tapi Harry juga nggak sanggup kalau membunuhnya karena si Peter adalah sohibnya yang kenalnya pun sejak masih pitik. Arwah ayahnya kemudian emosi dengan mengatakan agar balas dendam. Kemudian dijawab lagi oleh si Harry dengan emosi juga. Di balik kaca itu ternyata ada sebuah ruangan rahasia yang menyimpan kostum almarhum ayahnya. Juga ada yang namanya senjata. Senjata yang persis digunakan oleh almarhum ayahnya dulu ketika udah jadi monster. Tepatnya
Ini adalah hari H, hari di mana Mary yang merupakan mantan gua dulu akan nikah dengan si John. Biasanya sebelum akad nikah, calon pengantin akan dak-dik-duk ser, sekaligus seneng karena akan menikah dan bisa anu juga nanti malamnya. Tapi sayang respon Mary di sini malahan cemberut alias kurang happy. Di samping itu, calon mempelai pria serta keluarganya udah siap untuk menyambut Mary yang akan keluar melalui pintu itu. Tapi tahukah Anda betapa menyakitkannya momen yang satu ini? Lihat nih. Yap, John diberi surat langsung oleh si cewek itu kalau Mary menyatakan enggak jadi nikah. Nyesek nggak tuh? Kalau udah gini mah, gue pribadi juga nggak bisa menghakimi salah satu dari mereka. Karena sejatinya pernikahan adalah sebuah keputusan yang harus dipikirkan matang-matang. Alias nggak boleh asal-asalan. Kita fokus kembali pada filmnya. Di mana John, emak, serta bapaknya sangat sakit dengan keputusan ini. Tapi mereka tetap tabah menghadapinya. Sementara itu Peter di hari H ini hanya bisa bengong. Karena terakhir Mary berkata ingin married dengan si John. Tapi kemudian bengongnya Peter berubah tatkala hadirnya Mary. Apalagi setelah Mary memutuskan untuk bersama Peter. I can't survive without you. Thank you, Mary Jane Watson. Mary Gillis menyadari kalau bersama Peter udah pasti penuh risiko, tapi cinta kadang enggak butuh alasan, cukup keberanian untuk bertahan. Anjir, puitis banget aing cok. Lalu Mary mengatakan kata-kata yang membuat si Peter sangat bersemangat. Go get him, Tiger. Kasih paham Pit, Spider-Man mode disemangatin ayang nih bos. Senggol dong. Spider-Man 2 bersambung. Kisah Spider-Man 3 diawali dengan memperlihatkan sang Spider-Man kita di mana keberadaannya kini udah diakui penuh oleh warga New York. Ia dipandang sebagai sahabat kota di kota ini yang selalu siap melindungi kota ini dengan sepenuh hati, bahkan rela mempertaruhkan yang namanya jiwa dan raganya. Fakta demikian membuat angka kejahatan di New York menjadi turun drastis. Ya mungkin pada takut dengan si Spider-Man kali ya pak. Di samping itu hubungannya Peter dengan si Mary juga malahan semakin langgeng. Ingin resmi melamar tapi Peter belum punya uang untuk beli cincinnya. Lalu pada suatu hari Peter menghadiri sebuah acara teater yang aktrisnya adalah Mary. It's wonderful, It's my girlfriend. and so they say. Selain Peter, di sini juga hadir seorang Harry. Tapi dalam momen ini, keduanya enggak duduk bersama. Tapi yang ada Harry saat ini sedang menatap sinis seorang Peter. Kemudian selepas acara, terlihat mamang Peter kita menghampiri Harry. Singkat cerita, Peter di sini mencoba menjelaskan bahwa beliau bukan yang membunuh ayahnya Harry. Tapi Harry yang sekarang ini udah menutup telinganya. Alias, Harry telah membuat kesimpulan bahwa Peter lah yang telah membunuh ayahnya. Artinya apa? Yap, artinya kini hubungan Harry serta Peter sedang enggak baik-baik saja. Ini adalah dunia yang benar-benar diimpikan sejak kecil oleh Mary. Terlebih lagi apa yang diimpikannya itu disupport penuh oleh sang ayang. Lalu pada saat sedang berduaan di tempat sepi melakukan hal tak senonoh serta menikmatinya. Dan seperti yang kita tahu ketika sedang menikmati hal begituan, maka ketika terjadi sesuatu seperti sekarang ini di dekatnya, mereka enggak menyadarinya. Anjing era ngomong tak senonoh. Banyak orang lagi. Di sini terlihat ketika keduanya cabut menggunakan suprageternya, makhluk hidung tersebut menempel di belakang platnya si Peter. Di lain sisi kita diperlihatkan oleh seorang pria bernama Flynn yang baru saja kabur dari penjara dan tentu statusnya beliau saat ini adalah buronan. Meskipun Flynn adalah seorang kriminal serta statusnya adalah buronan, tapi Flynn tidak serta-merta melupakan putrinya yang saat ini sedang sakit. Di sini Flynn terciduk oleh mantan istrinya yang kita panggil aja si Dewi. Dewi secara terang-terangan mengatakan kalau Flynn pernah membunuh seseorang dan itu ternyata didengar langsung oleh putrinya. Flynn kemudian mendekati putrinya lalu mengatakan kalau beliau berjanji akan menyembuhkan putrinya dan mendapatkan uang untuk biaya berobatnya. Sesaat sebelum Flynn cabut, Flynn tidak lupa untuk mengatakan kalau beliau ini bukan orang jahat tapi hanya bernasib buruk. Orang baik ngaku-ngaku, orang baik mau diaku. Selepas pacaran dengan si Mary, Peter mampir terlebih dahulu ke kediaman Bibi May. To the point aja, Peter mengatakan kepada bibinya kalau beliau ingin melamar Bibi May. Bukan. Peter di sini berterus terang kalau beliau ingin melamar Mary. Oleh karenanya Bibi May udah tahu kalau Peter ini hidupnya pas-pasan, lantas Bibi May pun memberikan cincinnya itu kepada Peter, yang nantinya cincin itu akan digunakan oleh Peter untuk melamar Mary. Pada saat perjalanan pulang, dan tiba-tiba
terjadilah duel yang cukup sengit di antara keduanya, di mana keduanya saling adu kekuatan satu sama lain demi membuktikan siapa pemenangnya. Dan ketika badan si Peter nanclap di sebuah gedung, disitulah lawannya membuka topengnya, yang ternyata itu adalah si Harry. Peter dalam keadaan sedang diserang ini bahkan masih sempat menjelaskan kalau beliau bukan yang membunuh ayahnya Harry, tapi yang ada ayahnya Harry lah yang bahkan membunuh dirinya sendiri. Tapi seperti yang kita tahu kalau Harry saat ini sudah dibutakan oleh kebencian dan dendam. Jadi penjelasan apapun yang Peter berikan nggak masuk ke otaknya, atau singkatnya blow on. Peter dalam pertarungan ini benar-benar terlihat kewalahan melawan si Harry, dan jika diteruskan maka dirinya bisa mokat di sini. Oleh sebab itulah Peter mengakalinya dengan bertarung bukan di tempat terbuka dan luas seperti ini, tapi Peter dengan cerdiknya mengambil tempat sempit yang mana ini jelas akan menyusahkan Harry. Hingga pada akhirnya Peter berhasil menjebak si Harry hingga membuat si Harry tak sadarkan diri. Di rumah sakit Harry langsung ditangani. Lalu sesaat setelah itu Peter mendapati kabar dari dokter kalau kondisi Harry saat ini baik-baik saja. Tapi sayang Harry lupa ingatan, khususnya di ingatan jangka pendeknya. Dan benar, ketika Peter menjenguk Harry, Harry tidaklah emosi, tapi yang ada Harry malahan masih menganggap Peter sebagai sahabat dan bukan musuh. Scene kita alihkan kepada si Flynn yang saat ini sedang dalam pengejaran. Dalam situasi terpojok ini, bahkan Flynn nekat memasuki area danger atau bahaya. Ia juga tak sengaja terpeleset ke dalam lubang. Ini adalah orang-orang yang bekerja untuk lubang yang dimasuki oleh si Flynn, di mana lubang yang dimasuki oleh si Flynn itu adalah semacam kolam eksperimen. Sebenarnya, para ilmuwan ini mendeteksi kalau di tempat eksperimennya ada sesuatu, tapi mereka menganggap itu adalah burung yang sebentar lagi akan terbang, jadi mereka langsung memulai eksperimennya. Sementara itu, Pak Polisi baru datang ketika eksperimennya dihentikan. Tempat yang menjadi eksperimen itu berisikan pasir plus akselerator partikel. Dan hasilnya, si Flynn bukannya mokat, melainkan Flynn saat ini menjadi manusia pasir yang bisa jadi ini adalah anugerah. Si Peter digigit laba-laba jadi manusia Spider-Man, dan sekarang si Flynn jadi manusia pasir. Ini jelas bisa menjadi bencana kalau Flynn memanfaatkannya untuk hal-hal negatif, dan ini bisa menjadi baik kalau Flynn memanfaatkannya untuk hal-hal baik. Setelah penampilannya tempo lalu di acara teater, Mary mendapati laporan kalau penampilannya kurang baik, dan itu disampaikan kepada doi. Peter yang tahu kalau itu adalah kritikan, dan hal seperti itu memang biasa dalam kehidupan. Jadi Peter menasihati untuk Mary agar terbiasa juga dengan hal demikian. Meski masukan Peter benar, Peter di sini tetap saja dianggap salah oleh si Mary. Dan ya, begitulah AWW. Ingin selalu dimengerti, tapi nggak mau mengerti perasaan laki-laki. Di sebuah gedung ketika Gwen dan kawan-kawannya sedang bekerja, tiba-tiba aja mereka kehadiran tamu tak diundang. Dalam situasi ini tersisa si gelis Gwen yang sedang dalam bahaya dan nyawanya saat ini sangat-sangat amat terancam. Tapi untungnya setelah lama menunggu, akhirnya datang Spider-Man. Setelah menyelamatkan Gwen, seorang fotografer bernama Brock kemudian mendatangi Spider-Man, di mana Brock yang kebetulan orangnya selengean ini mengatakan kalau beliau akan menggantikan jobnya Peter selaku fotografer pribadinya Spider-Man. Selain itu, Peter juga dianggap kurang becus dalam memfoto Spider-Man. Gila, dia nggak tahu kalau si Peter adalah Spider-Man-nya. Berani-beraninya nih orang mengatakan itu di depan orangnya langsung. Selepas mendapatkan foto Spider-Man, lalu Brock mendatangi kantor koran untuk menawarkan foto Spider-Man-nya. Tak lama datang Peter juga yang menawarkan foto Spider-Man. Brock di sini meminta pekerjaan tetap kepada Jameson. Jameson lalu memberikan challenge kepada si Brock. Jikalau Brock bisa mendapatkan foto Spider-Man ketika melakukan tindak kriminal, maka Brock akan bekerja di sini. Apakah itu mungkin? Jelas nggak mungkin, karena sejatinya Spider-Man itu adalah pahlawan baik, bukan pahlawan jahat. Selepas dari kantor koran, Peter kemudian mendatangi Harry untuk sekadar mempererat tali persahabatan. Sementara itu, Mary mendapati fakta pahit, di mana ketika beliau mendatangi tempat latihan, beliau melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau posisinya sudah digantikan oleh orang lain. Di sini dijelaskanlah Mary oleh dua pria botak ini kalau intinya Mary udah dipecat.
Singkat cerita, karirnya Mary saat ini sedang anjlok-anjloknya, sementara Peter sebagai Spider-Man sedang naik-naiknya. Dan acara ini ditujukan untuk menyambut Spider-Man, sekaligus Spider-Man dijadikan teladan oleh halayak ramai, terutama anak-anak. Apa cita-cita kalian, nak? Jadi Spider-Man. Ya, begitulah kira-kira. Gwen diundang ke acara ini sebagai saksi untuk menceritakan kepada publik kalau beliau pernah diselamatkan oleh Spider-Man. Spider-Man yang tak pernah mengharapkan imbalan. Selain Gwen, tentu banyak lagi yang telah diselamatkannya. They love me. Untuk itulah beri sambutan yang meriah kepada Spider-Man. Kelas King. Spider-Man di sini meminta agar si Gwen memberikan permen Kiss-nya. Dan karena Spider-Man itu terkenal sekaligus ganteng juga, tentu Gwen gak nolak. Dan itu dilihat langsung oleh si Mary dan si Harry. Harry melihatnya dengan bahagia karena emang enggak tahu kalau itu adalah Peter. Tapi Mary melihatnya dengan cukup emosi karena itu adalah doinya. Kita alihkan kepada si Flynn. Ketika sedang berjalan, identitas Flynn berhasil diketahui oleh Pak Polisi, sehingga Flynn saat ini dikejar-kejar. Pak Pol sempat kehilangan jejak, tapi mereka menduga kalau Flynn nyumput di mobil truk. Mobil truk ini baknya dipenuhi oleh pasir, dan ketika polisi ingin menciduk, yap, inilah dia, monster pasir dan keberadaannya jelas akan menjadi bencana bagi kota New York. Terlebih lagi nih monster munculnya hadirnya di badan seorang kriminal, yakni Flynn. Si monster pasir di sini memasuki mobil pengantar uang dan setelah si monster ini berhasil menghajarnya, barulah Flynn dapat mengambil uangnya dengan cukup tenang. Tapi tak lama datang perusuh alias Spider-Man. Sempat diskusi sebentar, tapi karena diskusi ini nggak menyelesaikan masalah, jadi keduanya memutuskan untuk gelut aja. Spider-Man di sini berhasil mengamankan uangnya, walaupun beliau ini mendapatkan bogeman yang keras dari si monster pasir, tapi untungnya sesuatu yang menjadi prioritasnya berhasil diutamakan, alias diselamatkan. Sementara itu, Flynn yang nggak dapat hasil dari rampokannya, memutuskan untuk mundur dulu. Keesokan malamnya, Peter mendatangi sebuah restoran yang dijaga oleh si bapak kumis. Di restoran ini, Peter niatnya akan melamar Mary, dan Peter request kepada si bapak kumis yang menjaga restoran ini, agar acara lamaran ini berjalan istimewa dan jangan sampai gagal. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya Mary pun datang. Saat Peter tengah berbincang dengan Mary tentang masalah pribadi mereka masing-masing, tiba-tiba Gwen datang. Kebetulan ia sedang mampir ke restoran itu. Melihat Peter, Gwen langsung menghampirinya. Apalagi Peter memang teman sekelas Gwen ketika di kampus. Di depan Gwen, Mary masih bisa senyum-senyum. Lalu setelah kepergian Gwen, nah disitulah Mary mencurahkan semua kekesalannya, termasuk ketika Peter melakukan hal tak senonoh di depan publik bersama Gwen tempo lalu. Mary di sini mencoba mempertegas kepada Peter kalau harusnya permen Kiss-nya Peter hanya diberikan kepada dirinya saja, bukan ke orang lain, apalagi si Gwen. Lantaran udah terlanjur sakit hati, jadi Mary memutuskan untuk pergi, dan ini artinya lamaran ditunda atau bisa jadi nggak jadi. Di kosan, Peter mendapati kabar melalui teleponnya dari detektif untuk datang ke kantor polisi. Singkat cerita, setelah 2 tahun lamanya, atau tepatnya setelah terbunuhnya almarhum Paman Ben, ternyata pembunuhnya bukanlah pria yang satu ini, karena pria tersebut adalah kaki tangan daripada orang ini. Yap, ia adalah Flynn. His name is Flint Marko. Fakta demikian jelas membuat Peter bengong sesaat, seakan tak percaya kalau Flynn lah yang telah membunuhnya. Di samping itu, Peter juga tidak lupa untuk memarahi kepolisian karena kerjanya enggak becus. Bisa-bisanya penjahat kecil baru terbongkar setelah 2 tahun. Yah, 2 tahun mah sebentar, Pit. Di suatu negara sana yang dijuluki Konoha, penjahat-penjahat kecil malah banyak yang nggak ketangkep, bahkan sampai kasusnya dinyatakan ditutup. Singkat cerita, sepanjang hari Peter berusaha mendengarkan radio dari pihak kepolisian mengenai kasus kriminal yang saat ini sedang terjadi di kota New York. Peter nggak akan turun tangan sampai Peter mendengar nama Flynn yang berbuat kriminal. Lalu pada saat Peter tengah molor, terlihat sesuatu menghinggap ke tubuh Peter.
Bangun-bangun dari tidurnya, Peter udah ada di kaca gedung, bukan dengan baju merahnya, tapi dengan baju hitam. Selain itu, Peter juga merasakan bahwa beliau telah bertambah kuat dibanding sebelumnya. Peter lantas mengamati sampel organisme hitam itu bersama dengan Dr. Connor selaku guru biologinya. Intinya, Dr. Connor di sini menegaskan kalau Peter jangan sampai terkena makhluk itu, karena makhluk itu memiliki sifat simbiotis yang membutuhkan induk untuk bertahan hidup. Dan biasanya, makhluk itu secara alami ketika mereka melekat, maka akan sulit untuk dilepas. Sesampainya di rumah, kebetulan banget Peter mendapati informasi terbaru dari radio mengenai Flynn yang sedang beraksi. Peter sempat ingin mengambil kostum merahnya, tapi kemudian niatnya itu beliau batalkan karena dengan memakai kostum hitam, kekuatannya menjadi semakin meningkat. Sesampainya di TKP, kerusuhan yang dilakukan oleh Flynn sudah berhenti, tapi untungnya Spider-Man berhasil menemukan jejak kaburnya. Di saat itu, Spider-Man sempat berpapasan dengan si Brock, tapi karena Spider-Man tahu niat buruknya si Brock, jadi kameranya si Brock lah yang akhirnya jadi sasaran. Singkatnya, Flynn berhasil diciduk oleh sang Spider-Man di lorong kereta bawah tanah. To the point aja, selain Spider-Man adalah penyelamat kota, Spider-Man juga berkata kalau Flynn telah membunuh pamannya tempo lalu, dan pertarungan pun dimulai. Saling babat-membabat tentu biasa terjadi dalam sebuah pertarungan. Ada kalanya si Spider-Man yang kena babat, dan ada kalanya juga si Flynn lah yang kena babat. Di sini, Spider-Man menemukan celah untuk mengalahkan Flynn, di mana untuk mengalahkan Flynn, Spider-Man membutuhkan banyak air, dan langsung saja, Spider-Man pun merusak sebuah pipa sehingga air bertekanan tinggi mengalir deras ke arah Flynn. Good riddance. Semenjak mengganti kostumnya menjadi hitam, dan hitamnya itu disebabkan oleh makhluk yang satu ini. Sekarang pribadi Peter menjadi jauh berbeda, dimana ketika ditanyain uang untuk bayar kos, Peter malahan emosian dan langsung cabut ke kamarnya. Karena sadar emosinya ini salah satunya dipicu oleh makhluk yang sekarang menjadi kostum hitamnya. Untuk itulah Peter langsung membukanya. Selepas melamar gawe, Mary yang sedang bosan pun lantas menelpon Harry, dimana Mary yang udah punya cowok itu pun mengatakan kalau beliau sedang butuh teman, dan sebagai teman, Harry jelas enggak akan menolak. Singkatnya, sampailah Mary di rumah si Harry. Di sini, keduanya bersenang-senang sementara Peter sebagai doinya hanya di kos aja. Ku menangis, membayangkan. Selepas senam bareng, lalu keduanya pun saling curhat satu sama lain. Kalau itu mah masih oke sih. Tapi setelah itu keduanya malahan saling memberi permen kiss yang adegannya gua hitamkan saja karena kalau enggak udah pasti dolar kuning, Pak. Selepas memberikan permen kiss, barulah Mary sadar kalau yang seharusnya dapat jatah permen bukan si Harry, tapi doinya yakni Peter. Sesaat setelah kepergian Mary, ingatan Harry kemudian disadarkan kembali oleh si Goblin. Yes, Father. I remember. Seperti sebelumnya, pertama-tama yang dilakukan adalah dengan menyerang hatinya si Peter. Dan ketika Mary di rumah, tiba-tiba Harry mengatakan jikalau Mary ingin Peter hidup, maka Mary diminta untuk mengikuti perintahnya. Peter lantas mendapati telepon dari Mary, di mana Mary ingin ketemuan dengan si Peter, dan Peter setuju. Mary sudah menunggu di jembatan, kemudian datang Peter dengan membawa bunga. To the point aja, Mary di sini langsung memutuskan untuk putus hubungan dengan Peter, dengan alasan udah punya cowok lagi. Dan sialnya, hal ini baru disampaikan oleh Mary kepada Peter, padahal Peter udah menyiapkan cincin untuk melamar Mary. Di kafe, Peter kemudian curhat kepada Harry mengenai hal barusan. Tapi apakah Harry respect? Oh, jelas Harry nggak respect. Karena Harry sekarang ini ingatannya udah pulih kembali. Dan skenario ini memang sengaja Harry bangun untuk menghancurkan hati si Peter, sekaligus nyerang psikologisnya. Harry di sini mengatakan secara terus terang mengenai apa yang terjadi kemarin ketika Mary main ke rumahnya. Dan orang yang dimaksud cowok barunya adalah Harry itu sendiri. Ini bukan fakta ya, Pak, tapi cuma nyerang psikisnya si Peter. Peter kemudian pergi meninggalkan kafe, dan ketika beliau membalikkan badannya, nampak wajah tengilnya si Harry.
Di imah, Peter sempat meratapi nasibnya. Lalu beliau mendatangi kediaman Peter untuk menanyakan hal apa lagi yang dilakukan oleh Harry selama Mary main ke rumahnya. Dijawablah oleh Harry yang sebenarnya, bahwa beliau telah mendapatkan permen Kiss rasa strawberry yang enaknya bukan main. Mending eta, tentu Peter dibuat kesal sehingga terjadilah duel yang cukup seru. Powernya si Peter di sini benar-benar gila karena kekuatan beliau dibantu oleh kostum hitamnya dan dalam posisi terpojoknya Harry, Peter bisa aja langsung membabatnya. Tapi karena Peter masih punya hati, jadi beliau memutuskan untuk mundur aja. Tapi si Harry selepas perkelahiannya dengan Harry, Peter melihat sesuatu yang menjengkelkan di sebuah majalah koran, di mana dalam koran tersebut Spider-Man berkostum hitam dituduh sebagai pencuri, dan tuduhan ini jelas dilakukan oleh si Brock yang menginginkan kerja tetap. Tanpa berpikir panjang, Peter langsung aja mendatangi Brock yang sekarang jadi pekerja tetap karena fotonya itu. Karena tahu kalau itu adalah foto rekayasa, jadi Peter langsung melaporkannya kepada atasannya. Setelah dipastikan bahwa ternyata itu adalah foto palsu, lantas Jameson pun langsung aja memecat Brock. Di kos, Peter mendapati telepon dari Dr. Connor kalau makhluk yang hitam itu ternyata memperkuat karakter yang memanfaatkannya. Agresivitas juga menjadi meningkat dan hal negatif lainnya. Dan lihatlah Peter sekarang ini, di mana beliau menjadi lebih pede di depan umum. Saking pedenya, Peter sampai-sampai dikira gila oleh warga sekitar. This is Zara Remix. Tak hanya itu, Peter juga di kantor menjadi lebih selengean dan beliau menawarkan fotonya bukan dengan harga standar lagi, tapi dengan harga tertinggi. Setelah sekian lama, akhirnya pasirnya pun berhasil sampai ke permukaan. Dan itu kembali membangkitkan seorang Flynn sebagai monster pasir. Setelah putus dari Mary, Peter sekarang ini sedang mengencani Gwen yang merupakan teman sekelasnya. Peter mengajak Gwen ke sebuah restoran. Dan ternyata Mary kerja di sini sebagai penyanyi untuk mengisi acara live musik. Namun ketika Mary ingin nyanyi, tiba-tiba aja piano aneh berbunyi. Yang ternyata piano tersebut tengah dimainkan oleh si Peter. Terlepas dari pamer skill pianonya, Peter juga di sini akan pamer aura. Gwen serta Peter di sini ngedance bareng di depan Mary. Awalnya Gwen nggak sadar kalau ini ditujukan agar Mary cemburu aja. Tapi secara alami Gwen sadar dan beliau pada akhirnya sangat menyesal. Selain itu, Peter juga di sini membuat kerusuhan yang tanpa sengaja. Kerusuhan itu membuat Mary terluka, bukan hanya secara fisik, tapi juga melukai hati. I don't know. Di atas gereja, dengan kostum hitamnya sang Spider-Man kita benar-benar sedang galau. Sementara itu, Brock sendiri mendatangi gereja untuk berdoa. Bukan untuk berdoa yang baik, tapi ternyata kedatangan Brock kemari adalah untuk berdoa yang jelek. Di mana Brock meminta kepada Tuhannya agar membunuh Peter. Sementara Peter yang sekarang sudah sadar secara penuh kalau makhluk itu berbahaya, lantas memutuskan untuk melepaskannya. Namun sekarang, untuk melepaskannya membutuhkan tenaga yang cukup besar. Brock yang mendengar suara sesuatu lantas menghampirinya, di mana beliau melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Peter ternyata adalah Spider-Man. Di samping itu, makhluk yang lepas dari tubuhnya Peter sekarang ini malahan tak sengaja menghinggap ke tubuh si Brock dan jadilah makhluk seperti ini. Brock yang sekarang udah punya kekuatan itu pun lantas mendatangi Flynn yang merupakan monster pasir. Berhubung keduanya sama-sama membenci Spider-Man, jadi keduanya di sini membuat kesepakatan untuk menghajar Spider-Man bersama-sama. Interested? Yeah. Di taksi, sialnya kejadian tak diinginkan menimpa Mary, di mana Mary dijadikan sandera oleh si monster pasir dan si monster hidung. Dalam berita live ini, terlihat banyak polisi yang telah melakukan upaya penyelamatan, tapi selalu saja digagalkan oleh si monster pasir dan si monster hidung. Mengetahui kalau sandranya adalah si Mary Gillis, tentu hal itu membuat Peter tercengang. Di situ juga tertulis sebuah bacaan yang mengacu kalau dua monster itu telah menantang Spider-Man. Dan setelah sekian lama lepas dari kostum merahnya, akhirnya sekarang Peter akan kembali memakai kostum merahnya yang identik sebagai Spider-Man si pahlawan kota. Harry,
Peter di sini sempat meminta bantuan kepada Harry karena Peter sadar kalau beliau enggak akan bisa mengatasi ini sendirian. Tapi sayang, Harry enggak mau karena Harry masih beranggapan kalau Peter lah yang telah membunuh ayahnya. Peter meminta untuk Harry bersikap dewasa karena ini bukanlah urusan pribadi. Tapi ini demi keselamatan Mary. Ya meski begitu Harry tetap aja nggak mau. Ya udah, yang namanya orang nggak mau ya nggak mau. Jadi Spider-Man kita akan menghajarnya sendiri walau dengan modal nekat. Selepas kepergian Peter, Bernard yang merupakan asisten pribadi ayahnya dulu bahkan sampai sekarang. Yap, Bernard berhasil menyelidiki kalau ternyata kematian ayahnya Harry bukan disebabkan oleh Spider-Man, tapi kematian ayahnya disebabkan oleh dirinya sendiri, atau bisa dibilang terkena yang namanya senjata makan tuan. The blade that pierced his body came from his glider. Harry pada akhirnya terlihat menerima fakta itu. Setelah sekian lama para penonton menyaksikan ketegangan yang terjadi di TKP, akhirnya ketegangan itu berubah menjadi teriakan serta tepuk tangan penyemangat tatkala hadirnya Spider-Man. Sang Spider-Man kita baru aja sampai di TKP dan ingin menyelamatkan Mary, akan tetapi kedua tangan Spider-Man berhasil diikat oleh si Brock alias si monster hidung. Dungunya, si monster hidung malahan banyak basa-basi terhadap si Peter, sehingga hal itu dimanfaatkan oleh si Mary untuk membantu Peter. Dalam gelut di udara ini, Spider-Man benar-benar dibuat kesusahan untuk menghadapi si monster hidung. Tapi untungnya Spider-Man kita ini nggak langsung terhempas jatuh dari ketinggian karena tubuhnya tertahan serta diperlambat oleh jaring laba-laba sehingga benturannya nggak berakibat fatal. Sementara itu, Mary sendiri memutuskan untuk melompat dari mobil dengan berpegangan ke jaring yang dibuat oleh si monster hidung. Sialnya, Spider-Man kita ini nggak hanya melawan si monster hidung aja, tapi beliau akan melawan si monster pasir yang sekarang wujudnya udah makin gede. Tapi hal itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Spider-Man karena beliau dapat menghindari serangannya dengan cukup mudah dan langsung aja memprioritaskan keselamatan Mary. Tapi sayang, tidak semudah itu Perguso karena si monster hidung adalah penghambatnya. Singkatnya, Spider-Man di sini berhasil tertangkap dan sangat sulit untuk melepaskan diri. Dan disinilah terjadi duet di antara monster hidung serta si monster pasir, di mana si monster hidung bertugas untuk memegangi Spider-Man, sedangkan si monster pasir bertugas untuk membogemnya, tentu dengan power yang sangat gila. It's hard to believe what's happening. Could be the end of Spider-Man. Untungnya tak lama hadir bala bantuan. Yap, ternyata itu adalah Harry yang saat ini udah sadar. Ini artinya monster pasir duetnya dengan si monster hidung, sementara si Spider-Man akan berduet dengan sohibnya yakni Harry. Di sini keduanya akan menunjukkan bagaimana caranya menghasilkan duet yang epik dan mematikan. Keduanya bukan hanya disibukkan oleh pergelutan aja, tapi keduanya harus bisa menyelamatkan Mary juga, yang menjadi sandraan kedua monster jelek tersebut. Untungnya, dengan duet yang epik, alhasil mereka pun dapat menyelamatkan Mary dan melanjutkan fokusnya pada pertarungan. Singkatnya, Harry di sini mampu menumbangkan si monster pasir dan sekarang hanya tersisa si monster hidung. Sayangnya, sang Spider-Man kita berhasil tertangkap oleh si hidung. Spider-Man di sini mencoba menceramahi si Brock agar melepaskan makhluk itu dari tubuhnya, tapi sayang, si Brock nggak mau karena Brock tahu kekuatannya benar-benar dahsyat. Tapi dibalik itu tentu ada sisi negatifnya. Untungnya ketika Spider-Man hampir dibabat, tak lama hadir si Harry. Sayang, Harry juga harus tumbang. Saat itulah Spider-Man baru sadar bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan monster hidung tersebut adalah dengan suara frekuensi tinggi. Nasnya, ketika Spider-Man ingin dibabat lagi, disitulah Harry hadir untuk melindungi Spider-Man, sehingga yang kena serangan adalah si Harry. Fakta demikian jelas membuat Spider-Man kesal, dan dengan kecerdasannya akhirnya Spider-Man pun berhasil melepaskan dirinya dari ikatan itu. Dan sekarang tibalah giliran Spider-Man untuk memberikan serangan balik, atau bahasa gaulnya ialah comeback.
Spider-Man kita berhasil melepaskan si Brock dari si monster hidung. Dan ketika akan dibom, disitulah si Brock dengan pintarnya malahan masuk ke dalam area yang sama, sehingga mampuslah keduanya. Sesaat setelah punahnya si monster hidung, lalu Peter dihampiri oleh si Flynn. Di sini, Flynn menjelaskan kejadian 2 tahun yang lalu. Entah Peter mau menerimanya atau enggak, tapi yang pasti Flynn sendiri tidak meminta kepada Peter agar memaafkannya, namun hanya ingin agar Peter paham saja. Dan apa jawaban Peter? Yap, berhubung Peter ini udah dewasa dan di dewasanya ini udah banyak pelajaran yang beliau terima. Jadi Peter memahami Flynn sepenuhnya serta tidak lupa untuk memaafkannya juga. Kelas King kita yang satu ini. Setelah kelar masalahnya, Peter kemudian mendatangi Harry yang tengah sekarat. Di tengah sekarat ini, Harry mengakui kalau Peter adalah sohib terbaiknya. Begitupun sebaliknya. Namun tidak berselang lama, Harry pun harus mokat. Harry dimakamkan di pemakaman yang sama dengan ayahnya, yakni di pemakaman Jeruk Purut, Amerika Serikat, dengan dihadirkan oleh orang-orang terdekatnya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari menonton film ini adalah kita belajar bahwa dendam hanya akan membawa kehancuran, tapi pengampunan bisa menyembuhkan luka yang paling dalam. Jadi, jangan lupa subscribe Dian Film. Dah.